Kakek adalah pilar keluarga Su, tidak boleh jatuh. Satu-satunya cara sekarang adalah meminta Dewa Obat memberikan obat. Ya? Dewa Obat berada di Jinghai, saya Su Qingrou. Sebagai ketua Dewan Perusahaan Obat Barat mengeluarkan perintah. Siapa yang menemukan jejak Dewa Obat akan diberi hadiah uang tunai 10 juta. Ya. Kamu lihat apa, belum pernah lihat wanita? Kamu jalang mata kecil seperti pencuri. Kamu bahkan menyembunyikan wajahmu pergi-pergi. Aku biarkan kamu lihat. Bawa sampah apa naik dari belakang. Tante saya duduk di sini. Terima kasih. Bibi, apa yang kamu lakukan? Saya tidak memberikan kursi untukmu. Hei ribut, apa kursi ini tidak ada namamu? Benar, kamu pemulung naik mobil apa? Aduh, kenapa bau sekali? Kota kita yang baik-baik saja dibuat bau oleh kalian pekerja dari luar. Dibuat bau busuk. Orang luar, kenapa kamu? Sudah, kenapa? Kalian berdua orang luar masih mau bersatu menindas saya. Ambil masuk ke dalam mobil. Bau busuk apa yang kamu lakukan? Bibi sudah tua, apa sikapmu ini? Tua. Pergi melapor ke Yanwang, masih datang ke sini untuk apa? Saya lihat wajahmu. Kamu benar-benar tidak akan hidup lebih lama dari Bibi ini. Hei kamu jalang. Kamu siapa? Saya menyarankan kamu jangan marah, kalau tidak dalam setengah menit, kamu akan berbaring di tanah. Kamu mengutuk saya. Mundur. Aduh. Nenek, berhenti mobil. Saya suruh kamu berhenti, kamu dengar tidak? Mobil hampir sampai. Saya segera berhenti, saya tunggu kamu, paman. Aman ini membahayakan keamanan publik. Saya tidak peduli aman atau tidak berhenti. Jangan rebut, berhenti. Apa yang terjadi? Wajahnya ungu bengkak. Dia memang punya masalah jantung, hanya serangan jantung mendadak. Di dalam mobil tidak ada ventilasi, bantu saya. Orang-orang yang naik bus ini kualitasnya sangat Cepat buruk. baringkan dia, aku punya cara untuk menyembuhkannya. Kamu bisa apa? Aku akan telepon ambulan untuk bawa dia ke rumah sakit. Minggir. Tidak perlu ke rumah sakit, aku ini dokter. Ini adalah Direktur Zhao dari Grup Obat Barat. Sekarang kakak tua ini bisa diselamatkan. Ini adalah obat khusus untuk serangan jantung. 1 pil 10.000. Jaminan efek dalam 3 menit. Siapa yang akan membayar obatnya? 10.000. Kamu ini memanfaatkan situasi ya. Ini cuma serangan jantung akut, kamu berani minta 10.000. Sekarang dokter Barat. Semakin tidak tahu malu. Kamu tahu apa? Ini adalah hasil penelitian terbaru. Dari Grup Obat Barat, langka dan sulit didapat. Orang biasa ingin beli pun tidak bisa. Aku lihat kamu juga tahu sedikit tentang pengobatan. Apakah hidup tidak berharga, sedangkan obat berharga? Prinsip sederhana ini, kamu tidak mengerti ya? Aku tidak paham pengobatan Barat, tapi untuk pengobatan Tiongkok, hanya butuh 1 menit untuk membuatnya sadar. 1 menit. Kamu pikir pengobatan Tiongkok itu huatuo ya? Aku memang pernah belajar pengobatan kuno huatuo. Aku tidak ada waktu untuk berdebat denganmu. Kalau mau menyelamatkan orang, cepat bayar. Kamu ngapain mau membunuh ya? Ini aku punktur dengan benang dalam 1 menit. Dia akan sadar. Pengobatan Tiongkok cuma omong kosong. Setelah kamu tusuk mungkin obat spesial apapun, tidak akan bisa menyelamatkannya. Benar, jelas-jelas cari kesempatan untuk kabur. Cepat panggil satuan penegak hukum. Tangkap dia. Tangkap. Nenek sudah sadar. Sadar, pemuda ini hebat ya. Benar-benar ajaib. Aku kenapa ya? Nak, kamu lulusan sekolah kedokteran mana? Berani mempromosikan pengobatan Tiongkok, hal yang merugikan ini. Pengobatan Tiongkok merugikan karena sekarang ada banyak orang seperti kamu tidak tahu diri. Menyembah Barat. Pengobatan Tiongkok jadi terpuruk. Nak, aku ini kepala bagian penyakit dalam Grup Obat Barat. Berani macam-macam dengan aku, percaya, tidak aku bisa membuat tidak bisa bertahan di dunia medis Jinghai. Grup Obat Barat kalian tidak menghargai pengobatan Tiongkok yang sudah ada selama 5.000 tahun. Tapi malah merekrut dokter tidak kompeten seperti kamu, sungguh lucu. Aku kasih tahu meskipun Su Qingrou datang. Tidak akan berani bicara besar seperti ini. Kamu berani menyebut nama besar Su dekan kami.
Dia adalah dokter kerajaan kelas 1 disukai oleh Raja Xia. Kamu berani tidak menghormatinya. Zhao Xiangzi. Zhao Xiangzi, kamu ini siapa? Berani tidak menghormati Tuan Lin. Dekan Su, jangan salah paham. Ini semua kesalahan anak ini sendiri. Jinghai Su Qingro menghadap Dewa Obat. Apa dia adalah orang yang membuat Xia menjadi pusat dunia medis? Dewa Obat yang suci. Su Qingro dari keluarga Su mohon maaf kepada Dewa Obat. Saya tidak bisa mengawasi anak buah saya sampai menyinggung Dewa Obat. Tidak mungkin sampah ini, tidak mungkin Dewa Obat. Sampah berani tidak menghormati Dewa Obat. Grup obat barat kalian berani menerima orang yang tidak pantas dan sombong seperti ini sebagai direktur. Apakah kalian lupa dengan moto rumah sakit? Dua lengan bersih untuk masa depan tamak dan bersenang-senang malu seumur hidup. Qingro tidak akan pernah lupa. Saya akan mencopot jabatan direkturnya. Su Qingro, bagaimana kamu tahu identitasku? Jawab Dewa Obat, ibumu Dewi Obat. Pernah berhubungan dengan keluarga Su. Saya menemukanmu melalui foto ini. Jadi kamu kenalan ibuku, tujuanmu datang kali ini. Untuk apa? Kakekku sakit parah. Mohon bantuan Dewa Obat. Ini adalah hak milik 12 perusahaan keluarga Su dan aset miliaran. Mohon diterima Dewa Obat. Saya tidak tertarik dengan ini. Mohon bantuan Dewa Obat, keluarga Su bersedia membayar apapun. Saya bisa membantu tapi keluarga Su harus memenuhi 2 permintaanku. Dewa Obat, silakan bicara. Pertama, saya ingin salah satu dari 4 obat suci. Ginseng salju 10.000 tahun dari Gunung Changbai untuk menyembuhkan ibuku. Ginseng salju 10.000 tahun dari Gunung Changbai ini adalah hadiah dari ibumu kepada keluarga Su. Keluarga Su bersedia mengembalikannya. Baik, yang kedua, istriku Han Qingqing ingin masuk grup obat barat sebagai ahli. Qingro mengerti. Terima kasih atas pengakuan terhadap grup Han. Kerjasama kita di masa depan pasti akan lebih erat. Umur Pahan masih muda sudah bisa gelar ahli dari grup farmasi barat itu. Kehormatan yang hanya di bawah Direktur Su. Kami bekerja sama dengan grup Han, tentu saja merasa aman. Maaf semuanya, saya mengantar makanan untuk istri saya. Istri kamu itu apa sih ini kan? Ruang rapat grup Han. Sayang, aku bawa tumis tomat telur kesukaanmu dan terong bumbu kecap. CEO Han, apakah pria ini suami Anda? Sayang, aku tahu kamu kerja keras, tapi makan itu lebih penting. Lin Feng, dasar bajingan. Cepat pergi dari sini. Ibu, saya cuma ngantar makanan. Anda tidak perlu marah-marah seperti ini. Kamu kan Lin Feng, menantu dari luar kota. Hanya anjing miskin sepertimu yang belajar pengobatan tradisional. Hal yang tidak berguna. Tuan Huang, tenanglah bajingan ini. Tidak perlu repot hari ini. Aku akan membuatnya pergi dari Qingqing selamanya. Ibu, maksud Anda apa? Maksudnya apa hari ini? Aku akan memberitahu semua bos di Jinghai. Memberitahu kamu bahwa kamu diusir dari keluarga Han. Ini adalah surat perceraianmu dengan Qingqing. Tidak mungkin, aku tidak akan pernah bercerai dengan Qingqing. Kamu orang luar sudah menghisap darah keluarga Han. Selama 5 tahun belum puas juga. Cepat tanda tangani dan pergi. Ibu, aku dan Qingqing saling mencintai. Aku tidak akan membiarkan siapapun memisahkan kami. Kamu juga tidak bercermin. Lihatlah betapa miskinnya kamu sejujurnya. Surat perceraian ini diajukan oleh Qingqing. Dia memintaku untuk memberikannya padamu sebagai sedikit rasa hormat terakhir. Tidak mungkin, aku ingin Qingqing bilang langsung padaku. Qingqing katakan padaku ini tidak benar. Kita begitu bahagia bersama. Apa yang sebenarnya terjadi? Lepaskan, jangan bicara dengan katak di dalam sumur. Kita sudah lama bukan dari dunia yang sama. Maksud kamu apa? Memang dasar bajingan. Tidak mau membuka mata. Sekarang kamu pantas mendapat sehelai rambut Qingqing saja. Ya, seorang suami rumah tangga. Berani-beraninya nempel sama bos Han. Menurut gue Huang Shao sama bos Han itu pasangan yang cocok. Betul, orang luar seperti dia harusnya diusir dari Jinghai. Asal Qingqing mau. Saya Huang Bin siap keluarkan 2 miliar. Langsung lamar ke keluarga Han. 2 miliar. Diam, yang penting sikap Qingqing. Orang luar nggak berhak ikut campur. Ini 1 juta mulai sekarang. Kita putus. Qingqing, kita benar, gue kasih tahu.
Cing kita, sebentar lagi jadi. Ahli di grup farmasi barat. Kamu ini pemakan gaji. Cepat tanda tangan dan pergi. Ahli itu aku yang kasih. Kamu kasih ini dokumen resmi. Dari grup farmasi barat. Malu-maluin bilang itu kamu yang kasih. Kalau enggak menurutmu keluarga Han bisa masuk grup farmasi barat. Ternyata sampah yang nggak tahu diri. Nama grup farmasi barat berani dihina. Lin Feng, kamu nggak perlu berjuang lagi. Omong besar. Nggak bakal bikin aku berubah pikiran. Cuma gelar ahli. Ngapain aku omong besar? Kayaknya kamu nggak tahu apa-apa soal ahli. Aku ini ahli resmi. Gaji tahunan miliaran, apalagi bisa meneliti obat ajaib dari Dewa Obat. Mau meneliti obat Dewa Obat gampang. Aku kasih aja. Lin Feng, sampai sekarang kamu masih nggak introspeksi. Aku nggak pernah salah ngapain introspeksi. Kamu ini laki-laki sehat. Sekalian keluar bawa karung aja nggak sampai. Cuma 2.000 sebulan menurutku kamu hancur karena pengobatan tradisional yang tahayul itu. Pengobatan tradisional itu luas dan dalam. Luas dan dalam apanya kamu belajar 10 tahun. Miskin kayak hantu. Sekarang cepat tanda tangan dan pergi. Cuma gelar ahli. Bisa bikin kalian sombong begitu. Saya rasa gelar ini saya tarik kembali saja. Menarik kembali gelar, saya ingin tahu. Apakah kamu tahu pintu grup obat barat? Kemana arahnya? Asalkan saya mau. Saya ingin kemana arahnya. Itu harus kemana arahnya. Grup obat barat berani menyinggung. Saya rasa kamu sudah bosan hijab. Aduh Tuan Huang, jangan marah pada sampah ini. Kami King dianugerahi sebagai ahli. Terima kasih kepada Anda. Dengan latar belakang keluarga Huang saya, ahli hanyalah awal keluarga Han Anda. Tunggu saja kemakmuran Anda. Hanya keluarga Huang kecil. Berani bilang bisa memerintah Sukingro. Saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kamu sekarang datang ke grup Han. Sekarang. Kamu sampah busuk, jangan mempermalukan diri di sini. Cepat tanda tangan dan pergi. King, kamu benar-benar ingin bercerai dengan saya. Hubungan suami istri kita sudah lama, hanya nama. Tidak perlu surat cerai ini. Apakah kamu masih belum mengerti? Baik. Saya harap kalian tidak menyesal. Menyesal keluarga kami tidak akan sempat bersyukur. Dari hari ini, saya tidak akan lagi melindungi keluarga Han. Baik, bawa saja. Harga diri malangmu pergi. Bercerai boleh, tapi kembalikan token Dewa Obat padaku. Yaitu giok yang dulu saya berikan padamu. Benar-benar orang kikir yang tidak tahu dunia. Hanya sepotong giok rusak Tuan Huang. Akan membeli yang lebih baik untuk King kami. King tenang di toko giok Jinghai. Apapun yang kamu suka itu milikmu. Soal giok rusak ini, kembalikan padanya. Token Dewa Obat ini hanya giok biasa. Aduh, terpeleset. Kamu cari mati. Kaki saya kenapa? Kamu beri saya ilmu hitam apa? Ilmu hitam. Kamu berani merusak token Dewa Obat, percaya tidak? Saya akan membuat keluarga Huangmu hilang dari Jinghai. Membuat keluarga Huang saya hilang. Saya tidak percaya dengan liontin giok yang sudah rusak ini. Bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Tidak tahu Gunung Tai yang megah. Lencana Yao Shen ini adalah harta tak ternilai. Dulu Kaisar Negara Xia memohon kepada saya untuk mendapatkannya. Saya saja tidak memberikannya. Aku hampir tertipu olehmu. Kalau bukan karena pikiran yang kacau selama 10 tahun, tak mungkin bisa bicara omong kosong seperti itu. Belum naik ke puncak gunung. Tentu saja tidak tahu langit seberapa tinggi. Masih berpura-pura, bukankah kamu seorang dokter Tiongkok? Aku akan patahkan keempat anggota badanmu. Seperti anjing mati dilempar kilir dari Jinghai. Saya Huang Bin, atas nama keluarga Huang dan 38 perusahaan terdaftar, akan memblokir Lin Feng sepenuhnya dan memutus jalur hidupnya. Kamar dagang keluarga Chen, kami bersedia mengikuti pemuda Huang di semua bidang putus jalur hidupnya. Kami keluarga Sang juga ikut serta putus jalur hidup Lin Feng. Putus jalur hidupnya, lihatlah. Satu kalimat dariku bisa memutus jalur hidupmu. Inilah dunia kita. Bukan sesuatu yang bisa kau bayangkan, bajingan. Kodok di dasar sumur. Kalian semua adalah sekumpulan orang yang tidak tahu diri. Masih berpura-pura satuan pengamanan. Patahkan keempat anggota badannya dan lemparkan dia keluar. Lihat siapa yang berani menyentuh Tuan Lin. Direktur Su, kenapa Anda datang? Direktur Su, Anda secara pribadi datang ke grup Han. Pasti sangat memperhatikan King.
Terima kasih Direktur Su telah datang, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk menunjukkan kemampuan grup farmasi barat kami. Saya datang bukan untukmu melainkan untuknya. Dia Direktur Su sampah ini. Di luar sana mempromosikan pengobatan Tiongkok sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita. Saya sudah meminta King King untuk menceraikannya. Benar Direktur Su, hal semacam ini. Tidak perlu Anda datang sendiri, saya akan segera menyuruh orang untuk mematahkan kedua kakinya. Manusia rendahan berani bertindak semena-mena di depan saya, apa kalian tahu? Su Qingro. Seorang dokter harus memiliki hati yang penuh belas kasihan. Kamu berani berbuat jahat di depan saya. Kamu benar-benar tidak meletakkan keluarga Su saya dan grup farmasi barat di mata. Tidak berani, saya tahu saya salah. Drama konyol yang membosankan. Apakah Lin Feng ini mengenal Direktur Su? Tidak mungkin, pasti ada kesalahan. Kita tanpa sengaja menyentuh titik sensitif Direktur Su. Bagaimana mungkin Lin Feng mengenal Direktur Su? Hari ini kau sudah membantuku sekali, katakan. Apa permintaanmu? Seorang Huang Bin kecil tak akan menjadi tandingan dewa obat. King Ro tidak berani mengambil jasa. Namun, aku ingin meminta 1 butir obat yang kau berikan kepada kakekku sebelumnya. Kakekmu sudah meminum obat yang kuberikan tapi belum sembuh. Awalnya sudah jauh lebih baik tapi kakakku bersikeras untuk memanggil dokter barat untuk pemeriksaan ulang. Akibatnya kondisinya malah memburuk. Bawa aku pergi, aku ingin melihat. Mengalahkan kesombongan dokter barat ini. Apa? Ada hantu. Kakek, Roro, ada hantu. Malam ini mereka akan datang untuk membawaku. kakek tenang saja kakek. Aku sudah mengundang dewa obat untuk mengobatimu, jangan takut. Berhenti apa yang kau lakukan. Tetes-tetes dari luar negeri ini bukan hanya tidak bisa menyembuhkan penyakit, tapi juga merusak vitalitas tubuh. Bisa membuat Nyonya Tua Su meninggal lebih awal. Dari mana kau mendapatkan dokter tak berguna ini? Berani mempertanyakan rencana pengobatan pemenang hadiah Nobel. Dr. Michael. Sombong sekali, ini adalah dewa obat. Jangan bersikap tidak sopan pada dewa obat. Apa dewa obat lihat dunia ini? Mana ada orang yang masih percaya pada pengobatan Tiongkok? Dia hanyalah seorang penipu. Dukun jalanan. Sudah. Lebih baik kau hati-hati dengan kata-katamu. Abaikan dia orang asing. Apa diagnosis MU? Nyonya Tua Su menderita penyakit mental. Aku akan melakukan operasi otak untuknya. Memutus saraf. Operasi otak. Kakekku sudah tua, bagaimana jika? Bahkan jika dia selamat, hasil terbaiknya adalah bisa hidup 2 tahun lagi. Omong kosong, dia tidak menderita penyakit mental. Tapi kerasukan. Kerasukan. Setan ibumu kerasukan. Bocah ini memang penipu. Absurd, terlalu absurd. Sekarang abad ke-21, kita harus percaya pada sains. Mengundang dokter abal-abal seperti ini. Kurasa kamu yang ingin membahayakan kakek. Hantu. Kakek, Hantu datang hantu. Keadaannya sangat parah. Tapi obat penenang saya setidaknya membuatnya istirahat 10 jam. Masih harus Anda yang bertindak, tidak seperti beberapa orang. Hanya bisa omong kosong. kakek, kenapa kakek? Michael, kamu bilang obat penenang minimal membuat kakek tidur 10 jam ini. Bagaimana mungkin ini? Bahkan obat penenang tidak bisa menghentikannya. Dewa obat ada di sini, roh jahat diam. Ini pasien benar-benar diam, bagaimana mungkin? Obat tradisional Tiongkok ternyata begitu ajaib. Racun ulat ratas dari 3 racun ulat Miao Jiang Duan Hunsi. Racun ini bisa membuat orang yang terkena kehilangan kesadaran dan bunuh diri. Apa? Dan orang yang memberikan racun ini harus memiliki hubungan darah dengan kakek Su. Kamu bilang ya? Sudah. Tangkap dia. Su Qingro, kamu bajingan. Industri Kilyargasu. Lambat laun akan menjadi milikku. Bawa si gila pergi. Menakjubkan, ini terlalu ajaib. Mr. Lin Mohan Teraima, saya sebagai murid. Saya ingin belajar obat tradisional Tiongkok. Orang yang belajar obat harus memiliki jodoh dan kebajikan. Kamu sekarang belum layak. Terima kasih banyak Dewa Obat, telah menyelamatkan nyawa. Keluarga Su memiliki hubungan baik dengan ibu saya. Tidak usah sungkan. Bisa mendapat pertolongan Dewa Obat saya. Bersedia memberikan harta keluarga Su senilai 50 miliar sebagai mahar. Dan memberikan Qingro kepada Dewa Obat. Kakek,
Sekarang hal terpenting bagi saya adalah mencari obat suci 4 simbol untuk menyelamatkan ibu saya. Ibu kamu juga berjasa pada keluarga Su. Kingro, layanilah dewa obat dengan baik. Dan carikan obat 4 simbol untuknya. Itu kakek. Han Qingqing memperlakukanmu seperti ini. Bagaimana kalau kita mencabut gelar ahli darinya? Tidak perlu upacara ini. Juga menjadi penutup bagi hubungan suami istri kami selama ini. Beritahu semua wartawan besok ada acara besar kedokteran. Pastikan semua hadir. Dewa obat akan hadir secara pribadi. Han Qingqing Lin Feng selalu setia padamu. Tapi kamu membuatnya seperti sampah, aku akan membuatmu tahu. Kamu melewatkan pria terbaik di dunia ini. Lin Feng, kenapa kamu di sini? Kenapa aku tidak boleh datang? Lin Feng, hari ini adalah hari besar untuk putriku. Hari penobatannya sebagai ahli kamu. Cepat pergi dari sini. Masih berpikir untuk balikan dengan Qingqing? Aku beritahu kamu. Qingqing sekarang adalah milikku. Bosan kamu menghalangi jalanku. Sudah 3 tahun jadi benalu. Masih berani minta balikan. Orang sepertimu benar-benar tidak tahu malu. Sampah suami buangan pria rendahan. Lin Feng, jangan berhayal lagi, kamu dan aku sudah lama tidak berada di dunia yang sama. Kamu mau kemana? Masih membawa barang jelek ini? Lin Feng, kenapa kamu masih membawa barang seperti ini? Masih mau terus menipu ya? Di matamu aku sangat hina ya? Selama ini mungkin kamu tidak pernah benar-benar mengenaliku. Tahun ini adalah acara besar kedokteran. Acara serius seperti ini. Siapa yang berisik di sini? Mertua. Ayah ini, si penipu dokter tradisional. Dia sengaja ingin merusak acara kedokteran ini. Dan upacara penobatan Qingqing, ayo. Usir dia dari sini. Menyuruhku pergi, aku pikir acara kedokteran ini tidak ingin dilanjutkan. Ternyata memang tukang buat onar hari ini. Aku akan membuat semua orang di Jinghai mengenali wajahmu ini, kah dokter tradisional penipu itu. Ternyata memang bodoh, tangkap besok biar. Dokter tradisional yang merugikan ini jadi berita utama. Lucu, ternyata kalian belum mengerti. Pemilik tempat ini sebenarnya siapa? Masih berpura-pura, mana satpam, ayo tangkap dia. Berhenti. Siapa yang kalian tangkap? Din Su. Semua inilah tabib nasional kelas 1 Xia Su Qingro, juga Dewan Grup Farmasi Barat kita. Din Su masih muda, tapi sudah menjadi tabib nasional kelas 1. Benar-benar pilar negara Xia Din Su. Konon hari ini ada acara medis besar yang akan menampilkan obat ajaib. Apakah ini benar? Tentu saja benar. Ini adalah obat ajaib yang diberikan oleh Dewa Obat. Marilah kita menyambut obat ajaib. Lin Feng, ini adalah obat suci yang diberikan langsung oleh Dewa Obat. Melihat obat suci ini seperti melihat Dewa Obat, mengapa kamu tidak bersujud? Hanya sebatang tanaman obat, aku bisa mendapatkannya dengan mudah. Mengapa harus bersujud? Lin Feng, aku benar-benar ingin memukul mulut anjingmu itu. Ini adalah obat ajaib, kamu pikir ini sama dengan tipuanmu. Dewa Obat adalah dewa puncak dunia medis. Hari ini kalian semua beruntung bisa melihat wajah asli Dewa Obat. Dewa Obat akan datang. Semua orang di sini yang bisa melihat Dewa Obat akan merasa bangga seumur hidup. Aku sangat beruntung bisa melihat Dewa Obat. Mari kita sambut. Dewa Obat naik ke panggung. Lin Feng, kamu gila, mau apa kamu naik? Lin Feng, tabib tradisional brengsek. Berani benar kamu naik. Tabib tradisional brengsek. Tabib tradisional telah diwariskan selama ribuan tahun itu adalah puncak yang tidak bisa dilewati oleh kalian tabib barat, dan aku adalah yang tidak bisa kalian kejar. Dewa Obat. Sungguh menggelikan kalau kamu Dewa Obat. Bagaimana bisa makan nasi empuk Qingqing selama 3 tahun? Aku tahu. Kamu hanya ingin merusak pesta medis ini. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Ribut. Kamu berani memukulku, mana satpam? Lin Feng, meskipun hari ini
Kamu merusak acara penghormatan ini, aku tidak mungkin lagi berhubungan denganmu. Kacau balau. Kurasa gelar ahli ini tidak usah diberikan saja. Kamu si menantu gagal masih berani ngomong di sini. Security tangkap dia. Lin Feng. Di acara besar bertemu Dewa Obat, kamu masih berani bertindak kasar. Menghina Dewa Obat, berapa nyawa yang bisa kamu bayar? Semuanya mari kita usir sampah ini keluar. Berikan ketenangan untuk Dewa Obat, menantu buangan keluarga Han. Perlahan-lahan pergi dari sini. Semua saya ingin menyatakan di sini. Sampah ini dan King kami sudah bercerai. Segala hal tidak ada hubungannya dengan keluarga kami. Sekumpulan sampah. Masih berani teriak di depan saya. Saya lihat siapa yang berani tidak hormat pada Tuan Lin. Saya Sukingro tidak akan membiarkannya. Dirut Su, kenapa kamu selalu membela Lin Feng si sampah ini? Walaupun kamu adalah Dirut Grup Obat Barat, kamu tidak bisa menanggung kemarahan Dewa Obat. Tidak perlu keluarga Huang khawatir. Lin Feng, ini semua karena kamu. Cepat minta maaf dan pergi, jangan bikin Dirut Su susah. Saya tidak pernah salah, kenapa harus minta maaf? Lin Feng, sudah bertahun-tahun kamu masih seperti kura-kura, kapan kamu bisa seperti pria sejati berdiri tegak? Han King. Ternyata kamu tidak pernah percaya padaku. Hari ini saya akan membuat kalian semua yang buta ini membuka mata lebar-lebar. Saya Lin Feng. Sebenarnya seperti apa? Masih pura-pura di sini, bangun dan pukul dia. Perintah Dewa Obat datang. Hormat pada perintah Dewa Obat. Lin Feng, kenapa kamu tidak berlutut? Kenapa saya harus berlutut pada milik saya sendiri? Anak kecil berani menghina Dewa Obat. Kami tidak akan membiarkannya. Utusan besar. Keluarga Huang siap membantu utusan besar menghabisi orang ini. Ini berani sekali Huang Bin. Kamu meremehkan Dewa Obat ya? Utusan besar kenapa bilang begitu? Keluarga Huang siap mengabdi pada Dewa Obat. Menjadi budak dan pelayan berisik. Dewa Obat sudah tahu semua kejadian hari ini. Semua yang terjadi hari ini. Penobatan hari ini seperti lelucon. Segera akhiri. Yang Shen tahu. Apa dia ada di tempat? Tuan, utusan semua yang ada di sini adalah perbuatan anak ini atas nama Yang Shen. Tidak ada hubungannya dengan kami keluarga Huang. Aku izinkan kamu bicara. Diam anak lancang. Mohon maaf Tuan, utusan sudah cukup. Yang Shen masih ada perintah. Han King terima perintah. Cepat King Yang Shen akan secara langsung menganugerahkan gelar ahli padamu cepat. Han King terima perintah. Mengejar ketenaran melanggar etik kedokteran. Sejak hari ini jabatan ahli dicabut. Tidak akan dipekerjakan lagi. Apa Tuan utusan? Semua ini gara-gara Lin Feng mengacau acara, aku sudah bercerai dengannya. Ini tidak ada hubungannya denganku. Perintah Yang Shen, siapa yang berani membantah? Lin Feng, kau yang menghancurkan masa depanku. Sampai sekarang kau belum mengerti semua ini adalah perbuatanmu sendiri, aku tidak bermaksud. Sudah terjadi, semua bubar saja. Tolong Tuan utusan beri Han King kesempatan lagi. Kau diam saja demi seorang wanita. Kau sudah membuat banyak masalah aku demi Han King. Sudah menghabiskan banyak uang, aku tidak rela tadinya ingin membawamu untuk tampil tapi malah mempermalukan diri. Semua ini gara-gara Lin Feng si brengsek. Sengaja menyamar sebagai Yang Shen membuat marah Dekan Su. Aku akan cari orang untuk memotong lengannya. Dasar bodoh. Dia sudah menyinggung Yang Shen. Masih perlu kau yang bertindak. Anak ini sudah tamat. Tidak menyangka setelah sekian tahun menikah, berakhir seperti ini. Lin Feng mengenang masa lalu, bukan karaktermu. Mungkin kebahagiaan baru ada di depan mata. Kakek, ada yang bisa kubantu? Yang Shen sebelumnya. Yang kau suruh cari tahu tentang mutiara, naga laut, sudah ada kabarnya. Apotek Shenlong. Apakah ada hubungannya dengan Shenlong Man yang menyakiti ibuku?
Sialan Lin Feng. Tak hanya merusak upacara penganugerahan King Xing, dan biarkan aku kehilangan wajah Huang. Menantu yang baik jangan marah. Sekarang aku akan membakar buku medis Lin Feng. Aku akan memberimu. Ibu tidak berguna aku sekarang. Aku takut aku telah kehilangan hak para ahli. Aku tidak akan pernah melihat dewa obat lagi. King jangan khawatir, aku punya cara. Dapatkan kembali kualifikasi spesialis. Perintah obat hanya menetapkan bahwa Anda tidak bisa menjadi ahli. Tidak ada aturan bahwa Anda tidak dapat pergi ke Western Medicine Group sebagai konsultan kepala. Bisakah ini berhasil? Tentu saja obat Shenlong siap secara internasional. Mengadakan pameran obat besar. Su Qingro juga akan hadir. Tapi dia punya kesan buruk. Saya mendengar bahwa Nyisu sakit parah. Aku siap untuk obat Shenlong. Beli obat ajaib asing. Selamatkan Nyonya Su. Lokasi penasihat utama. Hanya milikmu. Lin Feng di pameran obat ini. Anda harus tertarik dengan ginseng milenium. Ginseng Millennium. Dan harga awal ginseng milenium ini hanya $1. Millennium Ginseng hanya membutuhkan $1. Sekarang seluruh komunitas medis, mereka berpikir bahwa pengobatan Tiongkok menipu. Shenlong Medicine juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk menekan pengobatan Tiongkok, menyerah ke pengobatan Barat. Sesuatu yang tidak bisa membuat mereka merusak reputasi pengobatan Tiongkok saya. Wah, apakah Anda seorang obat Cina? Bagaimana dengan pengobatan Tiongkok? Tidak dapat berpartisipasi dalam pameran obat. Kau benar, Ten Lu. Datang ke pameran obat hari ini. Tetapi orang pertama dalam pengobatan anti-Cina. Tentu saja kalian tidak bisa masuk. Anda sombong. Sikap lebih baik memberi saya rasa hormat. Siu Kekentikenbizer. Saya pikir penjaga keamanan benar. Kau bilang kau muda. Kenapa otakmu begitu keras kepala? Harus belajar pengobatan Tiongkok tradisional. Benda feodal dan tahayul seperti ini. Kalian sama sekali tidak mengerti barang-barang yang kalian anggap lebih baik dari barat. Kebijaksanaan nenek moyang kita. Mati tetap berkeras kepala. Punya alat pemindai apa yang dimiliki oleh pengobatan Tiongkok tradisional kalian? Jarum perak, akar rumput, atau kulit pohon. Semua sampah. Sudah seharusnya dihapuskan. Likian, apa maksudmu sebenarnya? Apa maksudku? Kamu akan segera tahu. Orang-orang. Pengobatan Tiongkok dan anjing dilarang masuk. Apa kamu sudah melihat dengan jelas? Siapa yang memberimu keberanian? Berani mempermalukan pengobatan Tiongkok tradisional seperti ini. Aku adalah pemilik perusahaan obat Shenlong. Direktur Su dari modal Amerika. Kamu tidak bisa mengatur aku. Aku bilang pengobatan Tiongkok dilarang masuk. Maka mereka tidak boleh masuk. Berani merendahkan guru-guruku, memandang rendah warisan pengobatan Tiongkok. Tadi kamu bilang merek apa? Mengapa aku tidak melihatnya? Apa yang telah kamu lakukan, serang dia? Lihat siapa yang berani. Su Qingro, aku memberitahumu jangan kira. Karena kamu dari kelompok farmasi barat, kamu bisa bertindak semena-mena. Perusahaan obat Shenlong kami tidak takut padamu. Kalian semua rumput dinding yang hanya mengikuti arus tanpa malu tidak layak. Menggertak pengobatan Tiongkok tradisional. Aku tidak layak. Baiklah, izinkan aku menunjukkan padamu. Orang desa, tahukah kamu apa ini? Air yang masuk ke otakmu. Kamu orang desa. Aku memberitahumu, ini adalah teknologi baru dari Eropa. Baru saja dikembangkan. Stem cell injection, apakah itu cedera dalam atau luar? Sembuh hanya dengan satu suntikan. Ini adalah hasil yang tidak dapat diraih oleh pengobatan Tiongkok tradisional sepertimu. Seumur hidupmu, tidak akan bisa mencapainya. Hasil yang tidak dapat kalian capai sepanjang hidup kalian. Paman, kenapa harus buang waktu? Banyak bicara pada sampah ini apa? Kamu mengenalnya. Di pertemuan medis besar kemarin. Orang ini berpura-pura jadi dewa obat. Menjadikan kami lelucon terbesar di Jinghai. Ternyata kamu yang menjadi biang kerok. Paman Anda. Di tangan Anda adalah suntikan sel punca. Tuan Huang memang berwawasan. Saya datang ke sini hari ini untuk membeli satu suntikan untuk diberikan kepada Direktur Su. Dengan obat ajaib impor ini, kakek Su akan segera pulih. Kakek saya sudah sembuh, tidak perlu repot-repot lagi. Dir Su, maaf atas kejadian kemarin. Tapi suntikan ini pasti bisa menyembuhkan penyakit kakek Su Anda.
Jangan percaya omongan dokter tradisional ini. Ini hanya mengeksploitasi potensi hidup. Masa bisa disebut obat ajaib? Omong kosong. Suntikan sel punca ini. Saya sudah mencobanya sendiri. Tidak hanya membuat saya bersinar, tapi juga menyembuhkan penyakit tersembunyi saya. Itu cuma efek sementara kamu. Akan segera mati. Kamu penipu ulung. Berani mengutuk saya orang-orang. Usir dia dari ruangan. 10 detik. Apa? 10 detik lagi kamu akan keracunan. Omong kosong ini obat ajaib. Buah dari pengobatan barat. Merupakan kumpulan teknologi canggih. Kamu kampungin apa yang kamu tahu. Lin Feng, jangan bicara sembarangan lagi. Mencemarkan nama ilmu pengetahuan. Jangan hiraukan dia cuma iri. Ngomong asam-asam. Mertua memang lebih bijak hari ini. Sekretaris Jenderal Aliansi Obat Dunia, Tuan Liyuan juga ada di sini. Siapa yang berani membawa obat palsu? Dokter tradisional dilarang masuk. Jangan kotori mata Tuan Liyuan. Malu sampai ke internasional. Benar kalau Tuan Lu tahu. Dia pasti berpikir kita masih terjebak di zaman feodal, sungguh memalukan. Lin Feng, cepat pergi. Tuan Lu paling benci dokter abal-abal, apalagi pengobatan tradisional Tiongkok. Lucu negara sendiri punya tradisi pengobatan selama 5.000 tahun. Tidak percaya pada obat tradisional, malah percaya pada racun asing. Benar-benar sampah. Kamu bisa membuat tunjukkan pada kami. Obat tradisional Tiongkok yang hebat. Ini obat tradisional Tiongkok yang hebat. Kamu anggap rumput ekor anjing sebagai obat tradisional. Aku sarankan segera hancurkan itu. Sembuhkan otakmu yang cacat. Pengobatan Tiongkok mementingkan harmoni alam dan manusia. Semua bisa menjadi obat. Ternyata yang percaya pengobatan Tiongkok otaknya ada masalah. Kamu akan segera berlutut. Minta dia menyelamatkan nyawamu, aku akan menjualnya padamu. 1 miliar. 9. Kamu penipu masih berani berlagak di sini. 6. Barang ini 5. aku pakai untuk membersihkan pantat. 4. Masih jijik kamu langsung bilang 1 miliar. 1. Itu cuma rumput ekor anjing masih bernilai 1 miliar. Lin Feng, aku pikir kamu gila karena uang. Racunnya akan bekerja. Omong kosong. Paman, jangan menakutiku. Injeksi sel induk lebih efektif. Paman, injeksi sel induk. Direktur Su, tolong selamatkan Paman. Detak jantung hampir berhenti, napas juga terhenti. Didiagnosis pembuluh darah pecah. Direktur Su benar tadi masih bisa bicara. Hanya cahaya terakhir. Sekarang yang bisa menyelamatkannya hanya Lin Feng. Dia, Likian, kamu tadi berkata meremehkan pengobatan Tiongkok, sekarang minta dia menyelamatkanmu. Sangat lucu. Lin Feng, tadi aku salah. Tolong selamatkan Paman, syarat apapun aku setuju. Rumput ekor anjing yang kamu sebut adalah obat penyelamat nyawanya, aku akan menjualnya padamu. 1 miliar. Apa? Sekuntum rumput jelek. Kamu jual ke aku 1 miliar. Jangan buru-buru, ini cuma uang obat. Kalau mau aku turun tangan, harganya beda lagi. Kamu ini memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Tolong aku bilang aja. Syaratmu untuk turun tangan apa? Aku mau mutiara naga laut selatan yang dia pegang. Apa menyelamatkan orang? Aku ganti Likian. Setuju permintaannya Tuan Lu. Bajingan ini jelas-jelas memanfaatkan kesempatan. Diam tapi. Sebagai dokter biaya konsultasi setinggi ini, kamu harus membuat beberapa janji dong. Silahkan bilang. Kalau kamu bisa menyelamatkan Likian, 1 miliar dan mutiara naga laut selatan ini, kami akan berikan semua. Kalau kamu tidak bisa menyelamatkan, maka aku akan mewakili. Aliansi medis mencambukmu selama 3 hari, lalu memenjarakanmu selama 10 tahun sebagai peringatan. Ini tidak adil. Baik, sekarang aku akan membuat kalian semua yang meremehkan pengobatan tradisional Tiongkok ini membuka mata lebar-lebar dan lihat baik-baik. Huang Bin, kemari. Kamu berani menyuruhku? Kamu mau tidak menyelamatkan orang? Aku bilang, Kunyah dan kasih dia makan. kamu mempermainkan aku. Kamu cuma punya waktu 1 menit. Kalau tidak, tunggu saja mengurus jenazahnya.
Aku tiba-tiba punya tenaga. Apa yang kamu kasih aku tadi enak banget. Paman. Kamu baik-baik saja, aneh juga. Tadi aku bahkan tidak punya tenaga untuk bicara, sekarang aku merasa seluruh tubuh nyaman. Bagaimana mungkin bahkan Dekansu, penyakit yang tidak bisa diatasi sebatang rumput ekor anjing, bisa menyembuhkan? Tidak mungkin. Kalau penyakitnya sudah sembuh. Mutiara Naga Laut Selatan kasih ke aku. Ini. Banyak orang yang lihat, kalau toko obat naga sakti tidak bisa jujur dalam berbisnis, maka menurutku bisa dihapus dari Jinghai. Dekansu terlalu serius. Aku siap menerima kekalahan. Kingro, ayo kita pergi. Apakah aku salah menilai Lin Feng sebelumnya? Tidak mungkin. Aku tahu apa. Lin Feng ini cuma penipu. Yang menyelamatkan ayahmu adalah suntikan sel punca ini, bukan rumput ekor anjing. Apa kamu bilang? Suntikan sel punca butuh waktu untuk bekerja. Dan Lin Feng kebetulan saat obatnya mulai bekerja betul. Lin Feng ini benar-benar penipu. Nushera Iken Tiong Lot Selatan adalah obat suci 4 simbol. Dia cuma dokter tradisional, sampah berani menipu. Bagaimana Lin Feng menipunya? Begitu juga harus dia keluarkan. Sekarang semua orang berpikir obat barat yang bisa menyelamatkan. Ilmu pengobatan tradisional 5.000 tahun malah terpuruk. Mereka tidak tahu pengobatan tradisional, baru benar-benar mengobati akar penyakit. Selanjutnya ini, suntikan sel punca. Harga awal 10 juta, aku yakin semua tahu. Betapa berharganya obat ini, tadi di depan mata semua orang. Menyelamatkan nyawa Pak Li. Obat ini harus aku dapatkan. 15 juta. Aku tawar 20 juta ini kan Pak Li. Sendiri yang membuktikan obat penyelamat ini. Orang-orang ini benar-benar tak bisa melihat kebenaran. Seperti ngomongin es sama serangga musim panas, tak usah hiraukan. Aku tawar 30 juta, mau saingan. Aku tawar 50 juta, selamat untuk Tuan Huang. Jengkin harga, 10 juta mendapatkan suntikan sel punca. Keponakan yang pandai memilih. Obat penyelamat seperti ini. Berapapun harganya pasti worth it. Ini adalah kristalisasi ilmu kedokteran barat. Barang asli beneran. Tidak seperti beberapa orang yang ngomongin obat tradisional. Semua cuma tipuan. Selanjutnya kita lelang. Ginseng berumur 1000 tahun. Harga awal Rp1. Lihat gak Rp1? Bandingin sama 50 juta ini. Adalah perbedaan pengobatan tradisional dan barat. Mutiara tertutup debu, sekumpulan orang yang tak tahu nilai. Akar beracun yang digali dari tanah. Cepat buang saja itu, bahkan tidak bernilai 1 koun. Tuan Huang Ginseng berumur 1000 tahun ini adalah sumbangan dari seorang tabib sebelum dia meninggal. Jadi dia bilang ginseng 1000 tahun ini bisa dibuat menjadi resep penyelamat nyawa, makanya omong kosong ini jelas-jelas racun. Hanya tabib tradisional yang bodoh yang akan percaya bahwa ini adalah obat mujarab. Paman, setelah mendengar penjelasanmu, aku jadi paham tabib tua itu jelas tidak punya niat baik. Hanya tabib tradisional yang bodoh yang akan percaya pada hal-hal seperti ini. Tidak seperti beberapa orang yang belajar pengobatan tradisional, otak mereka sampai jadi rusak. Makanya akar beracun ini cepat buang saja. Jangan sampai mengganggu pandangan pamanku. Berhenti. Ginseng 1000 tahun ini aku yang ambil. Kalau begitu, apakah ada yang mau menawar lebih tinggi? Harga sesuai dengan kualitas. Semuanya barang murahan. Peninggalan tabib tua sebelum meninggal adalah untuk kebaikan orang lain, sayangnya. Di tangan kalian yang buta ini jadi sia-sia. Kalau begitu ginseng ini terjual dengan harga 1 koun. Tunggu dulu. Kami dari toko obat Shenlong tidak mau kehilangan muka. Barang 1 koun lebih baik tidak usah diambil. Ambil dan bakar saja. Berhenti. Direktur Su. Lelang kami belum selesai. Walau aku menghormatimu, tapi jangan-jangan kamu mau ikut campur. Director Su, jangan sampai kamu tertipu oleh penipu seperti Lin Feng. Jangan percaya padanya. Tidak, aku percaya pada Lin Feng.
Direktur Su, apa maksudmu? Aku jamin dengan nama tabib kerajaan, ginseng 1000 tahun ini seperti yang dikatakan Lin Feng, adalah obat mujarab. Apa Lin Feng? Kamu dan Su Qingrouwu apa hubunganmu? Sampai dia begitu membelamu. Mata biasa tidak bisa mengenali obat ajaib. Kalian malah mau menghancurkannya. Sungguh konyol. Obat mujarab. Hanya kalian para dokter tradisional yang bodoh, yang menganggap produk pertanian ini sebagai harta karun. Lu Yuan pasti sangat menderita saat menjalani kemoterapi. Bagaimana kamu tahu aku pernah kemoterapi? Ini hanya teknik sederhana pengamatan bau dan tanya jawab. Pasti kamu sudah menyelidiki sebelumnya kondisi kesehatan Tuan Lu. Memang kemoterapi itu menyakitkan, tapi dengan sekali suntik sel punca bisa menggantikan 1 kali kemoterapi. Jauh lebih ringan dengar. Kanker tidak ada obatnya, tapi pengobatan barat. Obat barat terbaik bisa meringankan penderitaan pasien. Kamu hanya mengobati gejalanya bukan akarnya. Apa ini suntik sel punca? Kamu dokter tradisional kampungan, berani ngomong besar di sini. Aku punya cara mengobati akarnya. Kamu bisa menyembuhkan kankerku. Cukup makan 1 helai akar ginseng, penyakitmu akan sembuh. Hahaha bocah. Kamu berbohong juga ada batasnya. Lin Feng, aku tahu kamu ingin memajukan pengobatan tradisional, tapi ini penyakit mematikan kanker. Kalau kalian tidak percaya, bagaimana kalau kita bertaruh saja? Taruhan oke. Kamu mau bertaruh apa? Kalau aku berhasil menyembuhkan kanker Lu Yuan, aku mau 5 perusahaan publik di tanganmu. Dan 6 rumah sakit. Kamu gila uang ya? Tidak hanya itu. Aku juga mau kamu bayar 5 miliar padaku. Baik, aku pikir kamu sangat konyol. Tapi aku tetap ingin dengar. Kamu mau pakai apa sebagai taruhan? Kalau aku kalah, aku akan mengakui secara terbuka, pengobatan tradisional itu penipuan. Kamu dan pengobatan tradisional memang tidak ada harganya. Masih mau menipu tanpa modal? Tidak mungkin. Aku percaya Lin Feng kalau dia kalah. Aku Su Qingrouwu akan bayar Li Qian 5 miliar. Presiden Su pikir baik-baik meskipun aku tidak tahu mengapa kau membantu Lin Feng, tapi dia adalah menantu yang sudah 3 tahun hidup dari keluarga Han. Untuk reputasi grup farmasi barat. Jangan kau terus ikut gila dengannya. Han Qingqing justru untuk reputasi grup farmasi barat. Aku memilih percaya pada Lin Feng. Kau tidak tahu pria seperti apa yang kau lewatkan. Kalau begitu, aku akan membongkar Lin Feng di depan umum. Agar Presiden Su kembali. Kalau begitu, mulai saja. Lu Yuan kanker MU. Apakah setiap malam terasa panas? Setiap cuaca mendung organ dalam MU terasa sakit. Benar sekali, asalkan kamu baca majalah medis bisa tahu kondisi tubuh Pak Lu. Hal-hal ini perlu kau katakan. Sudahlah. Dia kan penipu. Pasti sudah siap-siap dong. Makanlah. Benarkah ini bermanfaat? Brengsek kau, hampir membunuh Pak Lu. Ayo, tangkap dia. Pak Lu, aku. Sepertinya aku benar-benar baik-baik saja. Apa Pak Lu? Kau yakin sehelai akar ginseng itu menyembuhkan penyakitmu? Tubuhku sendiri. Aku tahu kalau kau tidak percaya. Bisa pakai alat untuk memeriksa. Pakai alat cepat. Cepat, cepat, cepat. Periksa dengan teliti. Semua penyakit Pak Lu benar-benar hilang. Bagaimana bisa? Pergi semua, pergi. Aku salah pengobatan tradisional. Benar-benar mukjizat. Presiden Su, tadi aku tidak tahu diri. Ginseng ini aku tawar 5 miliar. Aku tawar 7 miliar, aku tawar 10 miliar. Dan aku bersedia.
Melepaskan pengobatan barat. Ginseng ini milik kakak Lin Feng. Aku tidak berhak mengurusnya. Li Qian, kau kalah. Serahkan aset keluarga Li. Dan 5 miliar. Ini Li Qian. Kalah taruhan, terima konsekuensinya. Kalau tidak, aku akan membuat aliansi medis dunia memblokirmu. Apotek Shenlong. Panggil orang untukku. Mengambil properti keluarga Li. Hati-hati, kamu bisa mengambilnya, tapi tidak bisa menikmatinya. Terima kasih atas peringatannya, tapi ini tidak perlu kamu khawatirkan. King Ro, tadi kamu menggunakan keluarga Su sebagai jaminan untukku. Barang-barang ini aku berikan padamu. Aku King bagaimana dia memberikan semuanya. Kepada Su King Ro kalian berdua. Lu menyelesaikan proses perceraian, seharusnya ada bagianmu. Ibu, uang dekan Su dimenangkan dengan uang keluarga Su. Tidak, aku harus mencari cara untuk mentransfer uangnya. Lin Feng ini belum selesai. Orang yang bisa mengambil barang dari tanganku belum lahir. Kita lihat saja nanti. Kita pergi. Aku menunggu. Kamu terus mengirim uang padaku. Akar ini untuk direndam anggur oleh kakek Su. Bisa memperpanjang umur dan juga, kalau kamu menggilingnya menjadi bubuk, bisa menjaga kecantikan minimal 30 tahun. Kenapa panas sekali? Kamu menghirup aura ginseng. Terlalu banyak suplemen. Aku cuma menciumnya sekali. Tapi, aku tahu ada satu cara untuk menyelesaikannya. Huang Xiao, kenapa kamu? Ini Lin Feng, dia berani mengambil Li Qian. 5 miliar dan asetnya Li Qian sekarang meminta kita. Semua orang terkait harus membayar. Apa dia bos Apotek Shenlong? Dia bisa membunuh kita hanya dengan menggerakkan jari. King, aku punya ide. Kamu pura-pura rujuk dengan Lin Feng, cari kesempatan. Untuk menipu Lin Feng keluar, aku akan cari orang untuk mematahkan kaki Lin Feng. Dan membawaannya ke hadapan Li Qian untuk meminta maaf. Ya sayang, dengan begitu tidak hanya bisa membersihkan. Hubungan kita dengan Lin Feng masih bisa diperbaiki untuk meredakan kemarahan Li Qian. Tapi masalah ini, Orang yang sukses tidak terikat pada hal-hal kecil. Apakah kamu masih punya perasaan padanya? Bukan berarti kita harus mengambil nyawanya. Cuma minta dia berlutut dan minta maaf pada Li Qian. Pasti masalah ini selesai. karena ini dimulai olehku, aku yang akan minta maaf ke keluarga Li. Aku tahu kamu tidak bisa melupakan pria itu, Lin Feng. Kalau begitu jangan salahkan aku jika aku kejam. Tuan Li, Gadis ini lumayan ya. Kemari biar kakak lihat. Tuan Li, saya Han King dari keluarga Han. Saya datang hari ini. Han King. Itu mantan suamimu yang brengsek. Membuatku rugi 5 miliar. Tuan Li, saya dan Lin Feng sudah tidak ada hubungan lagi. Tolong berbaik hati, biarkan kami pergi. Minta maaf. Aku harus memeriksa keikhlasanmu. Tuan Li, bagaimanapun juga, saya adalah CEO grup Han, bukan sembarang orang bisa menghina saya. Bersikap sombong padaku. Keluarga Han kecil ini apa artinya? Hanya pacarmu Huang Bin berani bilang tidak di hadapanku. Kamu pikir dia benar-benar mencintaimu? Dia hanya menyerahkanmu padaku untuk mengganti rugi 5 miliar itu. Tidak mungkin bohong. Tidak mungkin. 5 miliar untuk 1 malam bersamamu. Kamu untung. Tolong. Teriak-teriak saja, sudah berani macam-macam padaku. Di seluruh Jinghai, tidak ada yang berani menolongmu. Gigit aku, kamu rekam. Setelah aku selesai, aku jual kamu. Lai, kamu cari mati. Kamu siapa berani mengganggu urusanku?
Aku siapa ayahmu baru kalah 5 miliar padaku. Kamu bilang aku siapa? Brengsek Lin Feng, aku juga sedang mencari kamu. Kamu malah datang sendiri tutup pintu. Aku potong 2 kakimu dulu sebagai bunga. Huang Bin, ternyata benar kamu mengkhianati King King. Kalau bukan karena kamu menghina apotek Shenlong, aku tidak perlu memberikannya kepada si bajingan Like itu. Li Shao, masalah ini. Apakah Anda puas dengan trikmu ini? Memiliki pesona Lu Wei yang mempersembahkan istrinya, aku sangat mengagumimu. Terima kasih Li Shao, kamu adalah orang yang berbakat. Setelah ini keluarga Huang akan bergabung denganku. Wanita ini akan kuberikan padamu setelah aku bosan memainkannya. Terima kasih Li Shao atas bimbingannya wanita ini. Mainkan sesukamu. Sekelompok bajingan yang suka menindas. Aku lupa tentang si sampah ini, serang dia. Apa yang kamu lakukan? Kamu berani memukulku, aku adalah putra keluarga Li. Kamu selesai di Jinghai. Lanjutkan. Kamu. Apa yang kamu lihat, cepat serang. Titik kebangkitan. Like, si bajingan kamu menipuku. Jangan pukul aku Feng, ke semua ini, karena si bajingan Like yang menyuruhku. Kamu adalah sampah yang bahkan tidak tahu siapa tuannya. Lin Feng, kenapa kamu di sini? Lin Feng, putra Huang. Kenapa kalian di sini? King King, kamu tahu Like sengaja menyusahkan. Kamu masih berani datang mengambil risiko. Jadi kamu yang menyelamatkanku. Tidak, aku tidak bisa seperti ini, kehilangan istri dan pasukan. King King, aku yang menyelamatkanmu. Ini adalah Lin Feng dan Like yang mengatur skenario pahlawan menyelamatkan wanita cantik. Apa maksudnya? King King. Si bajingan ini, dia menipu keluarga Li. 5 miliar aset, dia takut keluarga Li membalas dendam. Dan ingin menipumu untuk menikah lagi, jadi dia bekerja sama dengan Like untuk mengatur skenario ini. Apa yang dia katakan benar? King King, aku bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Kamu langsung percaya apa yang dia katakan. Pergi King King. Aku sudah tahu rencana kalian. Like membantunya memainkan sandiwara ini, dia mengembalikan 5 miliar aset keluarga Li. Kamu benar-benar berbicara omong kosong. Masih berani membela diri kalau bukan. Kamu dan Like sudah berencana, bagaimana kamu tahu King King akan ada di sini? Semua hal di Jinghai tidak bisa lepas dari mataku. Kamu mengerti. Lihat-lihat. Memang benar Lin Feng. Kenapa kamu seperti pesta anjing yang susah dilepas? Masa pakai cara-cara kotor? Tidak tahu, terima kasih. Kalau bukan karena kenangan lama, buat apa aku urus kamu? Aku ulangi sekali lagi. Aku Han King King, tidak perlu kamu urus. King King. Panik seperti tikus. Sangat konyol. Lin Feng. Lihat mau lari kemana hari ini? Cuma segini orang mau tahan aku. Kamu buka lebar-lebar matamu, yang seperti anjing lihat keluarga Li. Didukung oleh guru negara Zhao Qianjue yang di belakang ini. Semua pasukan Lin Yu yang aku panggil dari ibu kota. Apalagi cuma pasukan Lin Yu. Bahkan kalau Zhao Qianjue sendiri datang, harus berlutut di hadapanku. Kamu siapa sih? Berani bicara seenaknya. Ayah tuan penegak hukum sampah ini. Menira Guru Negara dan mensmarkan nama baik Guru Negara Lin Feng. Kamu sudah mati tuan penegak hukum ini. Mantan sekretaris guru negara, dia suruh kamu mati. Kamu harus mati. Dulu aku mengajari Zhao Qianjue ilmu racun, berharap dia menegakkan negara, tapi malah jadi pelindung kalian. Sampah bercanda apa sama kami? Benar-benar bikin ketawa. Aku sebagai mantan sekretaris guru negara, kok aku tidak pernah dengar dia punya guru. Seperti sampahnya kamu Lin Feng. Kalau sebelumnya, masih ada harapan untukmu. Tapi sekarang berani menghina guru negara. Harus dihukum mati Tuan Komandan. Inilah si bajingan Lin Feng, tidak hanya menyebarkan ilmu pengobatan yang sesat, tapi juga meniru guru negara Zhao Qianjue. Mencemarkan nama baik guru negara. Aku sarankan langsung dihukum pancung. Lin Feng bocah. Kalau kamu sekarang langsung ikat dirimu sendiri. Berlutut minta ampun mungkin. Masih bisa selamatkan nyawamu. Lucu sekali, aku akan memanggil Zhao Qianjue untuk melihat apa yang dia rawat di bawah tangannya. Zhao Qianjue, jika kau tidak ingin diusir dari sekolah, datanglah ke KTV Merah dalam 3 menit. Bahkan aku sulit bertemu dengan guru negara. Apalagi kau si Jalang.
Masih berharap dia datang langsung Tuan Penegak Hukum. Dia berani menolak penangkapan di depan umum. Aku sarankan tembak di tempat. Baik, Laik. Aku akan memberimu kesempatan ini. Kau yang akan mengeksekusi Lin Feng. Terima kasih Tuan Lin Feng. Ketika kau memukulku tadi bukankah kau senang? Sekarang kenapa diam saja? Jalang tertawa apa? Nanti kubunuh kau. Aku tertawa karena kau sudah di ujung maut, masih belum sadar kau. Memalsukan nama Zhao Qianjue. Secara pribadi memanggil pasukan terlarang melanggar aturan militer kedua. Kau layak dihukum mati. Bagaimana kau tahu aturan pasukan Lin Yu? Dokter biasa menyembuhkan orang, dokter hebat menyembuhkan negara. Awalnya aku tidak ingin campur tangan, tapi kalian berdua memalsukan nama Zhao Qianjue. Berkolusi dengan penegak hukum melanggar hukum Xia. Ini pengkhianatan. Layak dihukum mati. Jangan dengarkan omong kosongnya, Laik, tembak cepat. KR. Aku akan menegakkan hukum negara menghilangkan kejahatan. Lin Feng, kau membunuh anakku. Aku akan membuatmu membayar dengan darahmu. Penjahat Lin Feng membunuh di depan umum, kau melanggar hukum. Kalian cepat tembak dia. Penegak hukum, kau berani sekali. Bawahan menghadap guru negara. Sekarang kau adalah guru negara. Harus menunjukkan wibawa. Di sini banyak orang tidak perlu memberi hormat. Ya, guru memberi aku muka. Murid sangat berterima kasih. Lakukan apa yang harus kau lakukan. Guru negara penjahat Lin Feng ini berani menyebarkan teori palsu pengobatan tradisional, meracuni orang bahkan membunuh di depan umum, tidak menghormati hukum. Dia bahkan menghina Anda, guru negara. Dia layak dihukum mati bersama seluruh keluarganya, guru negara. Ini apa Anda salah pukul orang? Kenapa Anda memikul saya? Menggunakan nama saya menginjak-injak hukum. Menghina kebaikan Anda pantas mati. Saya tidak hanya akan memukul Anda, saya juga akan membunuh Anda. Tuan negara saya tidak bersalah, percayalah. Anda bisa tanya Likian, benar Tuan negara. Tuan penegak hukum sedang membela keadilan untuk saya. Anak saya Laik. Di depan mata semua orang. Dibunuh oleh Lin Feng. Tuan penegak hukum baru saja menegakkan hukum untuk saya. Masih berani berkilah. Saya sudah tahu semua kebenarannya. Apa yang saya katakan benar adanya. Tidak berani berbohong. Apakah sebelum Anda datang tidak tahu Laik? Sengaja menghina Han Qingqing. Omong kosong. Jelas-jelas Anda yang memprovokasi tanpa alasan. Dan membenar anak saya. Mohon Tuan negara membela saya. Tuan negara memang seperti yang dikatakan Likian. Di hadapan Anda saya tidak berbohong sedikit pun. Tidak perlu banyak bicara. Anda membiarkan Laik melanggar hukum, memfitnah Lin Feng. Menerima suap kejahatan yang sangat besar. Tuan negara, saya tahu salah. Saya terpengaruh oleh godaan setan. Percaya pada fitnah orang jahat. Mohon beri saya kesempatan. Anda pantas? Bunuh diri saja. Habis, semuanya sudah habis. Habis, semuanya sudah habis. Tuan negara, mohon ampun. Saya gagal mendidik anak saya, tahu salah. Tuan negara, mohon ampun. Tuan negara, mohon ampun. Orang yang harus Anda minta maaf bukan saya. Ya. Tuan Lin. Anak durhaka Laik. Pantas mati. Tapi saya sudah tua. Usia sudah lanjut. Mohon maafkan saya. Membunuh orang seperti Anda hanya mengotori tangan saya. Cepat pergi. Saya pergi. Raja Racun Zhao Qianjue menghadap guru. Aku tidak bisa mengendalikan anak buahku merepotkan guru. Tidak tahu tidak bersalah. Bawahan tidak tegas membiarkan anak buah berbuat kejahatan. Siap menerima hukuman. Sudahlah. Karena kau adil dalam memutuskan, aku kasih kesempatan untuk menebus kesalahan. Guru, silakan bicara. Aku sedang mencari obat suci 4 simbol untuk mengobati ibuku. Sekarang masih kurang buah salju Himalaya.
Dan tanduk Raja Rusa Sing Anling tolong sampaikan. Siapa bisa bantu temukan 2 bahan obat ini? Aku akan berikan lintah obat. Bawahan patuh. Anakku. Ayah tidak mampu. Kalau tidak pasti akan kukirim semua penjahat itu ke neraka untuk menemani kau. Paman mohon tabah. Aku punya cara untuk balas dendam Laik. Katakan asal bisa balas dendam anakku. Aku rela melakukan apapun. Paman, apakah kau tahu lintah obat? Tentu tahu. Lintah obat adalah kedatangan langsung Dewa Obat. Siapa bisa dapatkan lintah obat? Berarti bisa mendapat perlindungan Dewa Obat. Dewa Obat bilang, siapa bisa temukan 4 simbol, lintah obat akan jadi miliknya. Setelah kita dapatkan lintah obat, siapa Lin Feng Sukingro? Zhao Qianjue bukan lawan kita. Baik. Tapi kita cari di mana? Obat suci 4 simbol. Ini adalah harta keluarga Huang. Tanduk Raja Rusa Sing Anling asal kita. Rampas mutiara manusia Duyung Nanhai dari Lin Feng. Persembahkan ke Dewa Obat Lin Feng HMPH. Baik. Keponakan baik. Nanti kita bagi lintah obat. Akan ku cincang pasangan mesum ini. Untuk menemani anakku. Menunggu bertahun-tahun akhirnya lepas dari si gigolo. King kita nanti harus cari suami. Modal mulai dari 10 miliar. 10 miliar. Orang malang yang penuh bau uang. Tidak punya uang sok jago apa. Kalau keluar dari keluarga kami bahkan anjing di pinggir jalan enggak bakal melirikmu. Siapa bilang Lin Feng enggak ada yang mau? Dinsu, kenapa kamu tentu saja datang untuk mencari kakak Lin Fengku? Dinsu, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Dia sih benar-benar sampah. Mata buta. Pria sebaik ini kalau kamu Han King enggak mau. Aku yang mau. Aku Sukingro enggak minta uang mahar dari Lin Feng. Tapi juga bersedia memberikan 50 miliar keluarga Su sebagai mahar. 50 miliar. Sukingro, bagaimana bisa Pak Su setuju? Kamu memberikan seluruh keluarga Su kepadanya. Ayahku malah sangat berharap kami cepat menikah. Dan keluarga Su adalah mahar yang dia tentukan. Lin Feng, kamu sudah diam-diam bersamanya ya? Han King, jangan gunakan pikiranmu. Untuk menebak orang lain aku selalu tulus. Kamu saja yang gak tahu menghargai. Kalau begitu, ambil saja barang-barangmu di keluarga Han. Baik. Tentu saja aku yang akan melakukannya. Ini adalah kitab Dewa Obat Han King. Kamu sudah meneliti pengobatan setengah umur tapi bahkan kitab Dewa Obat enggak kenal. Semua ada di sini. Aku ketahuan. Kamu Huang Bin, kenapa kamu di sini? Aku nggak akan lagi jadi anjing peliharaanmu. Kalau sudah jatuh ke tanganku, lihat gimana aku menghancurkanmu. Huang Bin, berani sekali kamu. Aku di sini, kamu masih berani lancang. Dinsu, kamu pikir aku akan melepaskanmu? Aku adalah dokter nasional tingkat 1 keturunan keluarga Su. Kamu berani menyentuhku? Lupa memberitahumu, aku akan segera memeluk kaki Dewa Obat. Kamu siapa lagi? Tangkap mereka. Bawa pergi. Mereka mana? Semuanya salah kamu, brengsek, membuat Huang Bin marah. Dia membawa King pergi. Lin Feng, aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Apakah kamu puas? Apakah kamu yang menculik King dan Kingro? Benar, aku sudah menunggu hari ini. Sudah lama menunggu. Huang Bin, kamu benar-benar gila. Masih berani membantah. Huang Bin, mereka berdua. Jika ada apa-apa aku akan mencincangmu. Jangan banyak bicara di sini. Segera bawa mutiara manusia laut selatan ke keluarga Li. Kalau tidak kamu akan mengurus mayat. Jiwa wanita jalan ini.
Semua ini terjadi karena kamu. Jika kamu tidak membawa kembali King, aku akan melawanmu. Sudah cukup. Jika kamu tidak memaksa King dan terus memanfaatkannya untuk mengejar keuntungan, apakah ini akan terjadi? Huang Bin menculik King dan Ro. Di keluarga Li, aku ingin dia mati tanpa mayat utuh. Huang Bin, kamu seharusnya tidak menyentuh wanita miliknya. Xia tidak akan tahan dengan kemarahan pria ini. Kumpulkan 4 dewa perang, ikut aku ke keluarga Li. Selamatkan kedua nona. Ker. Ayah akan segera membalas dendam untukmu. Li Qian, kamu berani sekali menculik tabib negara. Anakku sudah mati. Apalagi yang aku takutkan? Presiden Su saat ini masih berpura-pura di sini, dan kamu juga. Lepaskan aku. Wanita jalang aku sudah mengeluarkan begitu banyak uang untukmu, tapi tidak pernah menyentuhmu. Huang Bin, kamu benar-benar gila. Ini baru permulaan. Sebelumnya, aku adalah anjing penjilatmu sekarang. Kamu adalah anjing betinaku. Jilat sampai bersih. Jilat. Harus memberikanmu sedikit penderitaan, baru kamu bisa tenang. Kamu masih berpura-pura polos. Huang Bin, jika kamu tidak melepaskan, hati-hati penasihat negara akan menghukummu. Kuoshi itu apa? Tunggu aku temukan obat suci Sisiang. Aku akan jadi orang kepercayaan dewa obat saat itu. Kuoshi cuma angin lalu. Sungguh lucu, mulut bilang pengen dekat sama dewa obat, tapi siapa dia aja nggak tahu. Pura-pura aku nggak tahu. Si Su Ro kecil itu malah tahu. Kalau gitu aku kasih tahu. Dewa obat itu Lin Feng. Dia nggak ada apa-apanya dibandingkan sama dewa obat. Perkataan baik Su senesehajan orang yang mau mati. Baiklah. Hari ini aku akan tunjukkan padamu siapa setan bawa dia keluar. Kamu mau apa? Din Su. Aku minta kamu temani aku main sandiwara. Din Su, sebagai dokter kerajaan, semua ini buat apa? Harusnya kamu tahu kan? Li Qian, kamu gila apa kamu tahu akibat dari perbuatan ini? Anakku sudah mati. Aku nggak peduli apa akibatnya, tenang. Aku sudah mengundang Madou Media buat siaran langsung. Aku mau tunjukkan pada dunia sepolos Din Su bagaimana melayani di bawahku. Paman memang masih perkasa. Si Han King ini, serahkan padaku. Paman, kamu mau apa? Mau apa? Tentu saja Dewi kamu silih. Kan kita sudah janji 1 orang 1. Rusa Wang Rong keluarga Huang sudah aku dapat. Kamu si sampah sudah nggak ada gunanya. Dia dan Su Ro adalah milikku. Tahan dia. Din Su. Siaran langsung sudah mulai. Kamu siap belum? Biarkan semua orang menikmati dengan baik penampilanmu yang menggoda. Lepaskan. Saya sudah bosan denganmu. Lalu akan kubakar untuk anakku. Aku ingin anakku juga merasakan rasanya menjadi tabib kerajaan. Tabib kerajaan yang terawat. Kulitnya halus dan lembut.
membuat orang tak bisa berhenti. Akan kutunjukkan sesuatu yang bagus. Ini adalah obat rahasia keluarga Li, Yin Yang Hi Huan San. Secepatnya akan membuat kalian merasa seperti di surga. Lin Feng akan segera menyelamatkan kami, lebih baik kau lepaskan sekarang. Lin Feng. Aku sudah menyiapkan jaring besar. Dia berani datang. Aku akan memotongnya menjadi 8 bagian. Berani menyentuh wanitaku. Hari ini, aku akan mengajarimu arti kematian. Lin Feng, kau akhirnya datang. Hari ini aku akan membuatmu mati tanpa tempat dikubur. Lin Feng, kau akhirnya datang. King 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 Ro. Likian kali ini, dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Lin Feng, kau membunuh anakku. Hari ini, aku akan mematahkan anggota tubuhmu. Di hadapanmu, aku akan mengurus mereka berdua kemari. Bunuh dia. Siapa yang dapat kepalanya, aku akan memberinya 20 juta. Sekelompok semut. Kau manusia atau hantu? Jangan mendekat. Kau berani melangkah lagi, aku akan menembaknya. Berhenti. Lin Feng, aku akui kau hebat. Tapi kelemahanmu terlalu banyak. Lin Feng, jangan dengarkan dia. Wanita, diamlah. Kau tenanglah. Tenang, bagaimana aku bisa tenang? Aku beritahu di bawah sini sudah kutanam. Seratus kilogram, bahan peladek Kilyarkin Mushera, Naga Lot Selatan. Kalau tidak kita semua mati. Baik. Kamu lepaskan dia dulu, aku akan berikan mutiara naga laut selatan padamu. Kamu sekarang tidak punya hak untuk bernegosiasi denganku. Cepat keluarkan mutiara naga laut selatan. Lalu berlutut dan mengaku bersalah. Kemudian bunuh diri di tempat. Tidak. Aku hanya memberi waktu 30 detik. Cepat keluarkan mutiara naga laut selatan. Kalau tidak, kau akan mengurus jenazah mereka berdua. Likian. Zhao Qianjue. Kau tidak bisa menghentikanku. Likian. Jangan teruskan kesalahanmu. Apa salahku? Anakku sudah mati. Mereka harus ikut mati untuk anakku. Kalau masih keras kepala, aku akan membuatmu hidup sengsara. Bagaimana? Kau ingin melawanku? Ayo, lihat mana yang lebih cepat, racunmu atau peluruku. Masih ada 10 detik. Orang tua ini benar-benar gila. Kalau Sukingro terluka, dewa obat bisa menghancurkan negara Xia. Lin Feng, kenapa kau tertawa? Cepat keluarkan mutiara naga laut selatan, kalau tidak, kau akan mengurus jenazah kedua pasanganmu. Baik, sekarang aku bisa memberikan mutiara naga laut selatan padamu. Lin Feng, itu susah payah kau dapatkan. Untuk menyelamatkan ibumu, jangan berikan padanya. Lin Feng, mutiara naga laut selatan jangan diberikan padanya. Damn. Tidak apa-apa, King Ro. Barang hilang aku akan cari cara, tapi aku tidak bisa kehilanganmu. Kau rela berbuat sejauh ini untukku? Jangan banyak bicara, cepat keluarkan barangnya. Jangan mendekat, berdiri di sana. Lemparkan barangnya ke sini, aku akan periksa dulu. Kau yakin? Aku lihat wajahmu. Kalau kau benar-benar mengambil mutiara naga laut selatan, tidak sampai 3 tarikan napas, kau akan mati seketika. Aku tidak takut, aku beritahu kau. Kalau aku sudah dekat dengan dewa obat, aku susah mati. Kalau begitu aku benar-benar tidak bisa menyelamatkanmu. Masih berpura-pura di sini, coba katakan. Bagaimana aku akan mati? Kau menabur bunga krisan di sini untuk memperingati anakmu. Sekarang serbuk sari sudah masuk ke paru-parumu. Mutiara naga laut selatan bersifat air, bunga bersifat kayu. Kayu bertemu air akan berkembang, akan memicu alergi Anda. Omong kosong. Ditambah lagi Anda minum dan berfoya-foya. Ginjal lemah dan tubuh lemah tidak sampai 3 napas. Gejala obat Anda akan kambuh dan Anda akan mati mendadak. Omong kosong belaka. Langkah selanjutnya Anda akan merasa sesak napas. Kemudian kepala berat dan kaki ringan, tubuh lemas. Akhirnya mati mendadak. Masih ingin menipu saya? Ingin menggunakan metode pengobatan tradisional Tiongkok Anda? Teori sesat untuk menipu saya tidak mungkin. Saya beritahu Anda, mutiara ikan duyung laut selatan adalah milik saya. Apa yang terjadi? Gejala sudah mulai muncul. Anda sudah merasa sesak napas, kan selanjutnya Anda akan merasa perut terbakar. Tidak sampai 2 napas Anda akan mati.
memang layak disebut guru. Terhadap penyakit yang rumit seperti ini, bisa menguasainya dengan begitu tepat. Tolong saya. Menyelamatkan Anda menyakiti keluarga saya. Dan mengambil mutiara ikan duyung Laut Selatan. Anda masih berani meminta saya menyelamatkan Anda. Saya tahu lokasi buah salju Himalaya. Ceritakan. Di Gerbang Nagadewa adalah organisasi terbesar di dunia. Semua laboratorium besar di luar negeri, termasuk dalam nama Gerbang Nagadewa. Dan buah salju Himalaya ada di tangan pemimpin Gerbang Nagadewa. Ternyata dia. Itu adalah pemimpin Gerbang Nagadewa, setara dengan Dewa Obat. Anda tidak bisa pergi, Anda berjanji mengobati saya. Anda tidak bisa ingkar janji Anda. Kapan saya berjanji mengobati Anda? Gerbang Nagadewa. Dulu Gerbang Nagadewa menyakiti ibu saya. Saya pasti akan membalas dendam ini dengan mereka. Guru cabang Gerbang Nagadewa di Jinghai adalah industri keluarga Huang Bin Group Huang. Dan Gerbang Nagadewa di Jinghai akan ada aksi besar-besaran, melibatkan proyek medis grup Huang bernilai miliaran. Pemimpin Gerbang Nagadewa juga akan muncul di Jinghai. Baik, saya mengerti. Masih ada guru Huang Bin itu jahat sekali. Apakah kali ini kita harus menyelesaikannya juga? Kalau dia memang orang dari Gerbang Naga Suci, biarkan dulu. Untuk memancing ular keluar dari sarangnya. Guru sangat bijaksana. Putriku sayang, kalau saja aku tahu Huang Bin adalah orang yang tidak punya hati, aku tidak seharusnya membiarkanmu bergaul dengannya. Yang mulia, terima kasih telah menyelamatkan King kami, kebaikanmu. Keluarga Han tidak bisa membalasnya. Tidak usah sungkan. Jangan terlalu formal, mari kita periksa King dulu. Lin Feng, tadi kamu kemana? Tentu saja aku pergi menyelamatkan orang. Yang mulia ada di sini, apa kamu yang harus menyelamatkan? Kamu memang pandai membual sebenarnya. Sudahlah, kita sudah bercerai hal-hal ini. Tidak perlu dijelaskan lagi, kamu pulang saja dulu. Baik yang mulia, hati-hati di jalan. King. Aku akan memeriksa denyut nadimu dulu. Kamu jangan terlalu dekat King kami. Kalau bukan karena kamu tidak akan diculik oleh Huang Bin. Mama Lin Feng datang menyelamatkanku. Aku sudah sangat bersyukur. Omong kosong, jelas-jelas yang mulia yang menyelamatkanmu. Dia bilang dia yang menyelamatkan dia itu. Sampah yang suka membual. Pada akhirnya kamu tidak pernah menghargaiku. Bagaimana, apa aku salah mengatakanmu King? Kamu pikir baik-baik siapa yang menyelamatkanmu? Mama, waktu itu aku pingsan. Saat bangun aku melihat yang mulia. Dan 4 dewa perang. Aku bilang juga pasti yang mulia. Dan 4 dewa perang yang menyelamatkanmu, kalau tidak Dr. TCM sampah itu tidak akan membantu, malah bikin masalah. Mama. Lin Feng, kamu masih mau mengambil risiko besar untuk menyelamatkanku. Di hatimu masih ada aku kan? Aku. Kalian ingin rujuk, tidak apa-apa. Pernikahan pertama atau kedua tetap pernikahan. Harus ada mahar, begini kamu bisa mengambil ginseng 1000 tahunmu yang bernilai ratusan miliar untuk diberikan. Ginseng 1000 tahun sudah kuberikan ke orang lain. Apa sudah diberikan ke orang lain berarti kamu kembali menjadi Dr. TCM miskin? Mama. Aku tidak peduli, aku ingin menikahimu. Harus diberi hadiah atau tidak? Siapa yang akan memberikan kompensasi ke museum medis kami? Rumah sakit. Apa yang terjadi di rumah sakit? Sebenarnya seseorang telah melaporkannya sebelumnya. Anda menggunakan obat Cina untuk menipu dan menyebabkan kecelakaan medis. Sekarang vonis turun ke rumah sakit. Juga disita oleh Departemen Narkoba. Apa yang sekarang? Semua kartu bank dibekukan. Mengapa Anda tidak memberitahu saya tentang hal besar? Memberitahu Anda apa yang harus dilakukan. Jika bukan karena kebaikan King mengambil tanggung jawab untuk Anda. Kalau tidak, kau sudah dicari untuk praktik ilegal dan penipuan. Rumah sakit keluarga Lin Feng Han disegel. Itu adalah hantu di belakang ayah dan anak Huang. Tampaknya hubungan antara Huang Bin dan San dan Shenlongmen sangat dalam. Grup Huang adalah markas Shenlongmen di Jinghai. Orang yang diatur oleh ayah dan anak Huang. Pergi ke rumah sakit Han besok. Aku hanya ingin melihat gerbang naga ini. Apa yang bisa kita lakukan? Kalian semua datang untuk berkomentar. Rumah sakit Han ini. Dia menyewa dukun Dr. Lin Feng, dan dia membunuh saya seperti ini. Kalian biarkan penegak hukum menangkapnya. Tapi saya pikir Anda tidak memiliki lengan dan kaki. Itu tidak akan menghemat uang. Kau omong kosong. Tidakkah kau melihat dia?
Apa yang saya katakan tentang dia? Dia memperlakukan saya. Impotensi. Tidak heran saya tidak mau mengatakannya. Rasa sakit di hati pria. Siapa yang membuatmu bermasalah? Lihatlah dukun Lin Feng ini. Dia memukul Anda di depan umum. Jangan percaya pada Han. Aku tidak bisa hidup setelah memukul orang. Suami yang mendengar bahwa itu adalah Dr. Han. Pengobatan Tiongkok sangat halus. Tidak hanya levelnya. Jika bukan karena wanita kaya dapat mencapai hari ini. Kau tidak bisa hidup. Chen Nohicheng. Lebih sedikit Huang kau harus memutuskan untukku. Apa yang sedang terjadi? Ini adalah pasien dari kelompok Huang. Ada masalah di bagian itu kemudian. Diatasi oleh suntikan sel punca dari grup kami ya ampun. Itu yang bisa memulihkan sel aktif. Suntikan sel punca aku sangat iri. Tapi aku lihat harganya 1 juta per suntikan. Tapi kalian semua lihat ini, jelas pasien yang disembuhan oli suntikan sel punca kami TAPI dihankarkan oli. Si bajingan Lin Feng ini. Tuan Huang kepala Xiao kalian harus memberikan keadilan untuk Lin Feng. Han Qingqing. Ini adalah kecelakaan medis yang serius. Apakah kalian mengaku bersalah? Kepala Xiao pasti ada kesalahpahaman di sini. Bukti sudah jelas masih mau mengelak. Kamu hanya seorang kepala kecil. Berani menghukum kami hanya berdasarkan omongan. Sepertinya kamu tidak ingin bekerja lagi. Apa kamu dokter bodoh? Berani menasihati saya kepala Xiao. Lihat orang ini berani dan masih mencoba membela diri. Cepat kirim orang untuk menangkapnya dan tutup klinik Han. Kamu cari mati. Masih berani mengancam apakah kamu tidak menghormati kepala Xiao? Aku ulangi lagi impotensinya. Bukan aku yang menyebabkan masalahnya. Bukan kamu berarti. Dia sendiri yang bermasalah. Kamu ngapain? Impotensi karena kurangnya energi ginjal. Dan alasan dia impotensi. Tentu saja karena salah satu ginjalnya hilang. Lihat Lin Feng mau memukul orang lagi. Semua lihat ini bukti. Ginjalnya dipotong. Chen Xicheng, kamu jelas-jelas ginjalmu dipotong. Kenapa menuduh Lin Feng dan klinik Han? Ngomong atau tidak aku ngomong. Aku bilang kepala Xiao. Semua ini adalah grup Huang. Apa Chen Xicheng? Aku peringatkan, jangan menuduh sembarangan kalau tidak. Aku akan membuatmu tidak bisa pulang aku. Chen Xicheng kepala Xiao ada di sini. Kamu bisa tenang bicara. Sebelumnya grup Huang meminjamkan aku uang dengan bunga tinggi, aku tidak bisa bayar. Jadi mereka ginjalku dipotong. Kamu berani memfitnah keluarga Huang cari mati. Kamu lanjutkan, kamu diambil ginjalnya. Dan apa hubungannya dengan memfitnah klinik Han? Tuan Huang bilang 1 ginjal. Bisa melunasi setengah dari utang riba kalau mau. Melunasi setengah lainnya, dia suruh aku menyebarkan rumor. Bilang impotensiku adalah hasil pengobatanmu Huang Bin ya Huang Bin. Kamu memfitnah klinik, Han melakukan peminjaman ilegal. Dan memperdagangkan organ manusia, apa hukumannya? Kepala kamu tenang dulu, kamu juga tidak bisa mendengar omongan si jalang ini saja. Tidak hanya itu, saat aku memeriksa nadinya tadi, aku juga menemukan dia sudah keracunan. Apa keracunan? Menurut penilaianku, penyebab keracunannya adalah karena disuntik dengan suntikan sel punca dari grup Huang. Hasil puncak teknologi medis. Bagaimana mungkin ada masalah Lin Feng? Apakah kamu punya bukti? Tidak perlu bukti, kamu akan segera tahu. Tidak ada bukti, ngomong apa langsung saja memfitnah. Hati-hati, aku laporkan kamu karena pencemaran nama baik. Bagaimana mungkin ini? Pasti si jalang ini yang berbuat jahat. Cepat bawa dia masuk, kalau tidak racunnya akan masuk ke jantung. Tidak ada penawarnya, dia pasti mati. Dia mati itu karena dia memang pantas mati. Aku beritahu kamu Lin Feng, kamu jangan berpikir bisa memanfaatkan hal ini untuk memfitnah suntikan sel punca grup Huangku. Tolong aku belum mau mati. Sampai saat ini kamu masih tidak mengaku. Mengaku apa? Ini jelas bukan masalah kita. Suntikan sel punca kita adalah teknologi terbaik dari kedokteran barat. Kamu seorang dokter tradisional jalang. Cuma iri dengan teknologi kita, makanya sini menyebarkan fitnah. Kamu yakin sekali suntikan sel punca grup Huang MU tidak ada masalah? Kalau ada sedikit saja masalah,
Kepalaku akan kuberikan padamu untuk ditendang. Lin Feng. Itu sudah melalui percobaan ilmiah, tidak mungkin ada masalah. Jangan terlalu terburu-buru. Lihat Han Qingqing saja tahu. Betapa hebatnya suntikan ini, kamu bilang di depan umum. Suntikan kita ada masalah, kamu sedang memfitnah. Grup Huang kita, aku akan memanggil seorang tim pengacara 800 orang. Menggugatmu sampai kamu masuk penjara. Apakah ini fitnah? Kamu sendiri yang tahu. Katanya ada orang yang tidak tahu malu. Berani meragukan grup Huang kami. Impor suntikan sel punca ayah. Xiao Huang kepala Xiao. Katanya ada yang mensmarkan nama baik. Suntikan sel punca. Jadi saya sengaja mengundang dokter terkenal dari luar negeri untuk membuktikan saya tidak bersalah. Benar, grup Huang kami sangat menjaga reputasi, tidak akan membiarkan siapapun mencemarkan nama baik Lin Feng. Kamu hanya seorang dokter tradisional kecil. Berani menyebarkan kebohongan di sini, ayah. Dokter tradisional penipu seperti ini sudah tidak tahu malu. Berani memfitnah grup Huang kami, saya akan segera menggunakan dokter top dunia untuk menghancurkan wajahmu. Orang ini terlihat familiar. Saya ingat dia adalah dokter pemenang hadiah Nobel tahun lalu, Michael. Benar, dia adalah Dr. Michael. Dia adalah dokter barat terkenal di luar negeri. Banyak tokoh terkenal ingin dia mengobati mereka, Lin Feng. Kali ini, apa lagi yang bisa kamu katakan untuk membela diri? Tuan Lin, ternyata kamu Tuan Lin. Sejak kamu menyembuhkan kakek Su terakhir kali, saya sangat merasakan pesona pengobatan tradisional. Tuan Michael. Tuhan memberi saya kesempatan lagi untuk bertemu denganmu. Adalah kehormatan saya, ayah. Kamu mengundang bukan otoritas pengobatan barat. Kenapa dia percaya pengobatan tradisional, Tuan Michael? Dia hanya seorang dokter tradisional kelas rendah. Apakah kamu tidak salah? Kelas rendah itu hanya pikiran orang bodoh seperti kamu. Tuan Michael, mari kita urus yang penting dulu. Lin Feng bilang pasien sakit karena disuntik sel punca. Tolong buktikan suntikan sel punca tidak bersalah. Tuan Lin bilang suntikan itu bermasalah. Tuan Lin benar. Suntikan itu bermasalah apa? Dasar bajingan. Kamu pasti menerima keuntungan dari Lin Feng untuk melawan kami. Tuan Michael, bicara dan bertindak harus berdasarkan hati nurani. Aku bicara yang sebenarnya. Suntikan itu sendiri memang beracun. Setelah disuntikan ke pasien ini, meresap ke sistem kardiovaskular. Pasien pasti tidak bisa bertahan. Kalian tidak percaya padaku, tapi seharusnya percaya pada peraih Nobel yang kalian undang sendiri. Ini Lin Feng. Bahkan jika suntikan itu memang bermasalah, itu juga masalahmu. Huang Bin, suntikan sel punca jelas-jelas milik kalian. Apa hubungannya dengan Lin Feng? Ya, ini. Suntikan sel punca adalah obat yang kalian impor dari luar negeri. Apa hubungannya dengan dia? Tentu ada hubungannya. Formula asli suntikan sel punca adalah resep Qian Kun Hui yang ditulis Ibu Lin Feng dulu. Resep itu ada di tangan mereka, luka berat yang diderita ibuku dulu. Benar-benar ulah Shen Longman. Artinya sebenarnya suntikan sel punca termasuk pengobatan tradisional Tiongkok, tapi suntikan sel punca ini dibuat dengan teknologi pengobatan barat. Jika memang ada masalah, pasti itu adalah masalah resep Qian Kun Hui yang benar. Jika suntikan sel punca bermasalah, berarti Ibu Lin Feng yang bermasalah. Aku akan mengundang media untuk mengumumkan ke seluruh dunia. Ibu Lin Feng meracuni 100.000 orang. Jangan keterlaluan. Aku sudah paham. Kalian ingin cari uang dari suntikan sel punca, tapi tidak mau bertanggung jawab, menyalahkan ibuku. Lalu bagaimana? Hokakna jika suntikan sel punca bermasalah. Berarti ibumu yang bermasalah. Kamu berani memukulku. Kalian mencuri resep Qian Kun Hui yang tapi tidak tahu bahwa suntikan sel punca yang kalian buat kurang satu bahan. Lin Feng, kau benar-benar lucu. Suntikan sel punca dari grup Huang kami sama persis dengan resep Qian Kun Hui yang kamu bohong. Siapa Xiao kepala? Aku yakin kamu bisa melihat dengan jelas. Grup Huang kami
adalah orang-orang dari Shenlong Men. Suntik sel punca adalah bisnis pemimpin besar kami ini. Lin Feng, apa buktimu? Obat ini kurang satu bahan. Tentu saja aku punya. Tidak mungkin kami punya. Resep lengkap Qian Kun Huyang. Kamu lebih baik mengakui. Resep ibumu yang meracuni dunia. Kalian pantas membicarakan ibuku. Dia adalah dokter dengan etika tertinggi di dunia ini. Jangan berlebihan. Resepnya sekarang ada di tanganku. Mau lihat media percaya siapa? Kalau aku bisa membuktikan, resep ini memang kurang satu bahan siau kepala. Aku minta kamu dan semua orang menjadi saksiku. Saksi apa? Kalau aku bisa membuktikan kurang satu bahan, grup Huang kalian harus menghentikan produksi suntik sel punca, lalu meminta maaf di koran untuk ibuku. Dan membayar ganti rugi 5 miliar. Baik, aku bertaruh denganmu. Tapi kalau kamu kalah masuk penjara dengan patuh. Akui ibumu adalah dokter racun yang merugikan. Tidak masalah. Lin Feng, kamu gila. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Tenang, aku yakin. Mr. Lin, kamu begitu yakin boleh tanya. Bahan yang kurang itu, apa sebenarnya? Yang mereka kurang adalah hati nurani manusia. Hahaha. Hati nurani semuanya. Dia bilang bahan yang kurang adalah hati nurani. Benar. Jangan berlebihan di sini. Aku belum pernah dengar. Hati nurani bisa jadi obat. Hati nurani sungguh lucu. Kalau begitu keluarkan hatimu biar aku lihat hati nurani. 5.000 tahun ini. Belum pernah dengar ada bahan ini. Percaya atau tidak, coba saja dan kalian akan tahu. Jika ramuan Qian Kun Huyang buatanku tidak beracun, itu berarti kalian memang kekurangan satu bahan obat. Dan resep asli Qian Kun Huyang bisa menyelamatkannya. Baiklah, aku ingin melihat. Apa kemampuanmu sebenarnya? Lin Feng, langkahmu saat ini sama persis dengan langkah dari Sekte Shenlong. Dasar bocah tak tahu malu ini hanya membuang waktu saja. Lin Feng, apakah kamu yakin? Percayalah padaku. Lihatlah Lin Feng. Obat yang kamu buat juga beracun jadi. Chen Xicheng mati karena ulahmu. Apa anjing itu menggonggong belum selesai? Ternyata di tahun panjang umur ini, aku bisa melihat kembali teknik akupuntur Tuan Lin. Apa yang mau dilakukan apa mungkin karena melihat pasien tak tertolong lagi ingin membunuh untuk menutup mulut Lin Feng. Hentikan di hadapanku. Masih berani melanjutkan pembunuhan. Bagaimana mungkin apa? Lin Feng, bagaimana mungkin ini? Apa yang terjadi? Aku merasakan sesuatu aku. Aku seperti tiang penyangga langit. Aku merasakan sesuatu omong kosong. Apa kamu bilang tiang penyangga langit jadi kamu? Bekerja sama dengan Lin Feng untuk menipu kami. Bukankah kamu punya alat medis barat untuk menguji? Kenapa tidak berani menggunakannya, takut ya? Omong kosong, aku takut. Ayo ambil alatnya dan lakukan pengujian. Ini tidak mungkin, sudah kubilang. Lin Feng ini memang tidak becus, dia hanya bualan belaka Tuan Lin. Apa metode yang Anda gunakan hingga ginjal Chen Xicheng yang telah diangkat tiba-tiba tumbuh kembali? Aku punya ginjal, terima kasih. Aku punya ginjal, bagaimana mungkin? Ginjal yang sudah diangkat, bagaimana mungkin bisa tumbuh kembali? Tuan Huang, apakah Anda sedang meragukan profesionalisme saya? Ternyata benar Chen Xicheng benar-benar memiliki dua ginjal yang lengkap. Tidak mungkin ginjalnya. Jelas-jelas aku yang memerintahkan untuk diangkat kalian. Bekerja sama menipuku Tuan Lin. Terimalah aku sebagai muridmu, aku sangat ingin belajar pengobatan Tiongkok. Huang, apa yang kamu lakukan Tuan Michael, aku selalu menghormatimu. Tapi Lin Feng ini mencuri rahasia formula suntikan sel punca dari grup Huang.
Dia harus ditangkap. Tapi kamu baru saja bilang suntikan sel punca ini dibuat dari resep Qian Kun Huyang yang ditulis Ibu Lin Feng. Kapan aku bilang begitu kamu punya buktinya? Kamu tidak tahu malu. Kepala Xiao, kamu tidak mau urus ini. Ini kepala Xiao. Grup Huang saya didukung oleh Shen Longmen. Hari ini, bahkan jika menteri negara datang dia harus menghormati saya. Kalian memang anjing peliharaan Shen Longmen. Lin Feng, kamu mencuri rahasia dagang. Ibumu menulis resep racun itu, menambah kejahatanmu. Kepala Xiao, cepat tangkap dia. Pak Huang, tenang saja masalah ini. Serahkan padaku Lin Feng. Mereka didukung oleh Shen Longmen. Itu perusahaan modal. Peringkat 3 teratas di dunia, kamu lebih baik mengaku saja. Ayo tangkap dia. Tidak, ini jelas bukan kesalahan Lin Feng. Kenapa kalian melindungi keluarga Huang? Melindungi mata mana yang melihatnya? Kalau kamu berani ngomong sembarangan lagi, aku akan melaporkan kamu karena fitnah. Pegawai negeri Han Qingqing. Setelah Lin Feng ditangkap, kamu akan menjadi mainanku. Li Qi. 3 menit. Apa? Yao Cheng dalam 3 menit. Sampai di klinik Han jika terlambat. Jabatanmu sebagai kepala departemen obat tidak usah dipertahankan. Kamu siapa? Satu telepon bisa membuat kepala Yao datang. Bahkan aku sulit bertemu dengannya. Apalagi kamu. Satu telepon bisa memanggil kepala Yao ke sini. Hanya dewa obat yang paling tinggi. Lin Feng, kamu tidak akan bilang kamu adalah dewa obat, kan Lin Feng? Apa yang terjadi di sini hari ini? Bahkan jika dewa datang, tidak bisa menyelamatkanmu, kepala Xiao. Kamu si Chujugon. Keluarga Huang dan aku bekerja sama. Di Jinghai tentu bisa berjalan dengan sombong. Kepala Xiao, kamu benar-benar. Wah, keren sekali ya Menteri Yao. Bagaimana Anda bisa datang kalau saya tidak datang? Saya tidak akan tahu kalau Anda dengan jabatan kepala biro. Berbuat semena-mena Menteri Yao. Lin Feng, si bajingan itu dengan modal sedikit ilmu pengobatan keluar menipu orang. Dia masih memfitnah saya, obat impor grup Huang. Apa sih bajingan pengobatan tradisional dia itu? Dewa obat yang paling mulia. Yao Cheng belum sempat menghadap dewa obat, mohon maaf. Lihatlah, ini adalah tanda dewa obat. Dia benar-benar dewa obat. Keluarga Huang memfitnah dewa obat, denda 5 miliar. Huang Bin dan anaknya melanggar hukum. Dihukum penjara 10 tahun. Dan menyegel grup Huang. Yao Cheng. Kamu gila ya Lin Feng? Hanya menantu keluarga Han. Bagaimana mungkin dia dewa obat? Pasti tanda itu palsu. Palsu, diam. Semua anak durhaka, tidak tahu diri, mohon Menteri Yao. Jangan dianggap serius. Denda itu kami yang bayar. Kalau begitu laksanakan, dan juga Kepala Biro Xiao, saya rasa jabatanmu mungkin sudah sampai akhir besok. Serahkan surat pengunduran dirimu. Denda 5 miliar, dan menyegel Shen Longmen. Perusahaan bernilai triliunan. Tunggu saja kedatangan Tuan Pintu, lihat bagaimana kalian mati. Qingqing, kamu kembali Lin Feng. Berani juga kamu ikut kembali. Ibu. Kamu diam berkat kamu. Klinik keluarga Han kami banyak yang disegel kekurangan dana. Segera bangkrut. Kekurangan dana keluarga Han itu hanya sedikit uang. Sedikit uang, kamu miskin seperti kentut. Uang di kantong lebih bersih dari wajah. Tidak ada dukungan keluarga Han, sudah bagus. Masih berharap padamu. Ibu, kamu tidak tahu. Lin Feng itu dewa obat. Saya rasa kamu sama seperti Dekan Su. Tercuci otak oleh Lin Feng, baik. Dewa obat ya, kalau begitu klinik keluarga Han kami. Uang yang hilang ganti kami. Ibu, kekurangan dana itu setidaknya miliaran. Aku dan Lin Feng sudah bercerai, dia tidak perlu mengeluarkan uang ini. Bukankah dia raja obat yang hebat, uang segitu masih tidak bisa dikeluarkan? Aku punya 5 miliar, apa cukup? Apa? 1, 10, 100 ribu. 10 ribu, 100 ribu, juta, miliar. 10 miliar. Benar ada uang sebanyak itu. Seumur hidupku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Menantu, tadi ibu salah. Ibu minta maaf, duduk-duduk. Ibu akan ambilkan air, ayo. Minum air. Tidak usah, tidak perlu terlalu sopan. Kita semua keluarga yang menantu.
Ceritakan pada ibu 5 miliar itu. Bagaimana kamu dapatkan? Tenang, semuanya dari jalur resmi. Ibu, sekarang kamu harus percaya. Lin Feng adalah Raja Obat Kan. Uang yang kalian pegang itu seharusnya milik keluarga Huang. Kamu berani mengambilnya. Sungguh mencari mati. Kamu akan segera masuk penjara. Masih berani datang ke sini. Kamu mau apa? Keluar di sini tidak menyambutmu. Huang Bin, kamu menyakiti putriku masih berani datang. Aku datang untuk memberikan surat kematian. Dan kalian sudah diambang kematian. Masih tidak sadar. Diambang kematian apa maksudnya? Karena uang yang kamu pegang itu adalah uang untuk membeli nyawamu. APA. Kamu menggunakan perintah Raja Obat Palsu. Membohongi Yo Cheng menyebabkan grup Huang. Dai tetap pintu naga terpaksa menghentikan. Proyek suntik sel punca, kerugian triliunan. Ini bukan soal suap suntik sel punca. Sendiri beracun proyek dihentikan. Itu salahmu sendiri. Proyek ini didukung oleh pemimpin pintu naga. Kamu membuatnya rugi triliunan. Kamu pikir dia akan membiarkanmu? Terutama kamu Han Qingqing. Pemimpin pintu naga menyebut nama untuk menghancurkan keluarga Han. Dipotong-potong buat makanan anjing. Kayaknya dia gak bakal mampu deh. Apakah kamu nggak tahu? Siapa itu pemimpin gerbang naga itu? Orang paling berkuasa di dunia saat ini. Raja dunia hitam nomor 1. Apa? Gimana nih kita keluarga Han? Sampai jatuh ke titik ini semua karena ulahmu. Kamu ini pembawa sial. Betul kata itu, siapa yang ikut Lin Feng? Pasti bakal sial. Kamu. Halo Pak Sang, saya Han Qingqing. Masih ingat sama saya? Ingat, tapi sekarang seluruh Jinghai tahu. Keluarga Han sudah bikin marah pemimpin gerbang naga. Siapa yang berani terima teleponmu? Pak Sang, tolong kasih saya jalan keluar. Lihat persahabatan kita dulu, saya sarankan kamu. Cepat keluarin semua harta, bawa langsung ke hadapan pemimpin. Lututin diri minta maaf, mungkin masih ada harapan. Semua harta habislah kita. Nggak ada yang mau bantu kita lagi. Masalah pemimpin gerbang naga saya yang akan selesaikan. Gak akan ngerugiin keluarga Han. Terus aja ngibul. Di Jinghai ini, siapa yang berani melawan pemimpin gerbang naga? Besok pemimpin gerbang naga akan ngadain pesta naga saya. Dapat undangan. Nanti kamu lempar semua tanggung jawab ke Lin Feng. Saya akan bantu bicara pemimpin, gak akan menyusahkanmu. Qingqing cepetan bilang makasih sama Tuan Huang. Tapi Lin Feng, Tapi apalagi udah bikin marah pemimpin. Bahkan ibumu juga bakal mati. Kamu juga nggak mau kan? Kalau percaya sama saya, buang aja undangan ini. Sudah bilang saya yang akan urus. Lin Feng itu pemimpin gerbang naga loh. Kalau begitu, saya kasih waktu buat mikir. Semoga kamu gak salah lagi. Besok di pesta saya akan datang. Saya sama pemimpin gerbang naga masih ada urusan lain. Guru pemimpin gerbang naga Zhang Tianlong telah tiba di Jinghai. Oke. Murid mendapat kabar bahwa Zhang Tianlong menginap di Hotel Kaisar. Kali ini dia membawa 100.000 pengawal hitam, sangat mengesankan. Tidak ada yang istimewa. Siapkan kereta ke Hotel Kaisar kali ini. Aku akan menyelesaikan semua dendam lama dan baru. Baik, murid akan segera mengatur. Lin Feng. Tahu dia salah datang untuk sujud dan minta maaf kepada pemimpin. Sujud dan minta maaf. Lin Feng, kamu telah merusak rencana besar pemimpin. Kamu masih berani datang? Apakah kamu ingin membunuh semua keluarga kita? Aku datang untuk menyelamatkan Qingqing. Lin Feng itu adalah pemimpin gerbang naga suci. Kamu tidak bisa mengatasinya, cepat pergi. Sudah datang, kenapa buru-buru pergi? Apa yang ribut di sini, ayah? Lin Feng, kamu masih berani datang. Sampah ini datang untuk sujud dan minta maaf kepada pemimpin. Minta maaf sudah terlambat, apalagi. Sampah ini bisa membawa apa hadiah yang layak? Aku memang membawa hadiah. Ini hadiah yang kubawa untuk pemimpin gerbang naga suci. Hadiah yang kubawa. Lin Feng, ini adalah penghinaan terhadap pemimpin gerbang naga suci. Kamu berani membawa uang kertas untuk mengutuk pemimpin gerbang naga suci. Kamu sedang mencari kematian. Mencari kematian. Siapa yang mati belum tentu. Diam, Lin Feng, kamu gila? Keluarga Han tidak ada hubungannya dengannya.
Kalau mati itu karena ulahnya sendiri, tidak ada hubungannya dengan kita. Tentu jika kamu sekarang sujud dan minta maaf mungkin akan mempertimbangkan untuk meninggalkan jenazahmu utuh. Mimpi di siang bolong. Tidak masuk akal bicara sembarangan satpam. Tangkap dia. Siapa yang berani melakukannya? Su Qingro, kenapa kamu? CEO Huang, kamu bercanda, kamu seorang bos grup farmasi. Bisa datang, aku seorang dokter nasional. Kenapa tidak bisa datang? Kamu Su Qingro. Lin Feng kali ini melawan pemimpin gerbang naga suci. Aset nomor 1 di dunia. Orang yang menguasai dunia hitam. Kalau kamu masih berani melindunginya, tanggung sendiri akibatnya. Kalau begitu, apa jadinya kalau aku benar-benar berniat membantunya? Su Qingro, kamu ini perempuan. Tidak mau dihormati malah minta dihukum, kemarilah. Anggap mereka semua. Lin Feng cepat pergi. Pemimpin gerbang naga suci datang. Ayah pemimpin gerbang naga suci datang. Lin Feng menaburkan uang kertas di mana-mana. Tidak sempat membereskannya. Apakah pemimpin akan marah pada kita? Sampai saat ini hanya mohon maaf dari pemimpin, berlututlah. Lin Feng ketagihan berpura-pura jadi dewa obat. Berani tidak hormat pada pemimpin. Lin Feng, mulai sekarang kamu dan keluarga Han tidak ada hubungan lagi, jangan libatkan kami. Lin Feng cepat berlutut, kita minta maaf bersama, masih ada kesempatan. Aku berlutut padanya. Dia bahkan tidak layak aku berlutut. Uang kertas. Masih ada orang di Jinghai yang berani mengutuk aku mati. Tidak berani bawahan ini, tidak punya niat jahat, kamu berani sekali. Lihat, aku malah tidak berlutut. Kamu tidak layak. Sombong tuan pemimpin gerbang. Uang kertas dan suntikan sel punca, semua ini, ulah si brengsek ini. Kamu mau mati bagaimana? Dengan kamu mungkin tidak bisa membunuhku. Diam Lin Feng, kamu gila, jangan banyak bicara. Selesai, si sampah ini akan membunuh keluarga kita. Ini pemimpin gerbang naga suci. Kamu berani bicara sembarangan pada pemimpin. Kamu itu Huang Kuosheng yang mereka katakan. Orang yang berpura-pura jadi dewa obat. Kalau begitu, aku akan mengantarmu ke akhir hayat. Lin Feng cepat pergi. Mari bertaruh kalau kamu bisa menahan satu jurusku. Aku akan menerima hukumanmu kalau kamu kalah. Serahkan buah Himalaya. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Aku Sang Tianlong adalah orang terkuat di dunia. Membunuhmu seperti membunuh ayam. Bicara banyak berani atau tidak. Hari ini, aku akan menaruh barang ini di sini. Setelah satu jurus, aku akan memotongmu jadi daging untuk anjing. Pemimpin Anda baik-baik saja. Kamu benar-benar dewa obat. Lin Feng benar-benar dewa obat. Dia adalah dewa obat, semuanya hancur. Kami ternyata menyinggung dewa obat. Apa Lin Feng adalah dewa obat benar? Kakak Lin Feng adalah dewa obat. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Pemimpin, tolong aku. Pergi. Sekarang barang ini milikku. Pergi. Hancur. Dewa obat. Ternyata dia adalah anak haram keluarga Lin yang selamat. Untungnya aku punya rencana cadangan. Sudah jelas kuburan ibunya. Tunggu saja, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Kalian berdua ayah dan anak banyak berbuat jahat, saatnya menanggung konsekuensi. Racun masuk ke dalam tubuh dalam 3 hari. Kalian akan merasakan penderitaan paling hebat di dunia, kemudian membusuk dan mati. Ampun. Obat suci 4 simbol sudah terkumpul semua. Aku harus pergi menyelamatkan ibuku. Berhenti. Tidak menyangka sisa keluarga Lin 10 tahun yang lalu ternyata bisa menjadi dewa obat. Ibumu dulu aku yang membunuhnya. Kamu memang hebat. Masih menyisakan sedikit nyawa untuknya. Utang darah 10 tahun hari ini akan dilunasi. Sudah lama mencarimu. Kalau ingin ibumu selamat, segera bunuh dirimu. Baik, lepaskan ibuku. Kamu melakukannya, aku akan menepati janjiku. Lin Feng, jangan percaya dia membohongimu. Lin Feng, kamu akan meninggalkanku seperti ini.
Aku Lin Feng. Tidak bisa menjadi anak yang tidak berbakti. Jangan. Benar-benar bodoh sekarang obat suci 4 simbol. Semua menjadi milikku. Apa? Tidak mungkin. Kamu ternyata memakan semua obat suci 4 simbol. Tidak mungkin tidak ada yang bisa menahan seluruh kekuatan obat suci 4 simbol, bahkan aku pun tidak bisa. Mengapa? Aku tidak rela. Saatnya berangkat. Lin Feng, kamu baik-baik saja? Syukurlah kamu baik-baik saja. Ibu. Rasakan kekuatan 4 elemen ini. Lin Feng.